Bab 411 Seorang Teman Lama. Wang Zuo, mata Wang Lin menjadi serius saat dia menerjang seperti kilat. Meskipun penampilan Wang Zuo seperti orang tua, Wang Lin masih bisa mengenalinya sekilas. Hati Wang Zuo dipenuhi dengan kesedihan. Dalam perjalanannya, lebih dari setengah dari kelompok mereka yang terdiri dari selusin telah meninggal. Dia telah melalui pertempuran semacam ini hampir setiap hari dan dia merasakan bayang-bayang kematian semakin gelap. Negara-negara sekitarnya semuanya telah kalah. Mereka dihancurkan atau menjadi pengikut dari klan abadi yang ditinggalkan. Negara-negara budidaya peringkat 3 bukanlah medan pertempuran utama untuk klan abadi yang ditinggalkan. Mereka hanyalah tempat bagi mereka untuk melatih anggota klan yang lebih lemah. Negara Suzaku tidak terlalu peduli dengan negara budidaya peringkat 3. Pada awalnya mereka hanya mengirim beberapa pembudidaya formasi jiwa tahap awal, tetapi ketika perang berkecamuk, mereka menarik semua utusan mereka dan benar-benar menyerah pada negara budidaya peringkat 3. Di mata negara Suzaku, para pembudidaya jiwa yang baru lahir terlalu lemah. Wang Lin mengeluarkan senyum pahit saat dia melihat sesama anggota sekte meninggal. Dia menyaksikan 4 anggota klan abadi tertinggal yang jelas memiliki kekuatan pembudidaya formasi inti tahap akhir tidak membunuh mereka tetapi malah mengejar mereka. Tepat pada saat ini, meteor melesat dari langit, mengeluarkan aura menakutkan. Keempat anggota klan abadi yang terabaikan terkejut dan segera menoleh. Hampir dalam sekejap, meteor itu menghilang dan seseorang dengan rambut putih panjang datang dari kejauhan hanya dengan beberapa langkah. Ekspresi keempat anggota klan abadi tertinggal berubah. Mereka berempat menyadari bahwa pria berambut putih ini memancarkan aura yang membuat mereka gemetar. Mereka hanya pernah merasakan aura semacam ini dari dukun 7 daun di klan mereka. Transformasi jiwa, salah satu dari 4 anggota klan terlantar gemetar dan berseru. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari. 3 lainnya segera mengikutinya. Mata Wang Lin dingin saat dia menamparkan tas pegangannya agar nyamuk buas itu keluar. Nyamuk itu bahkan tidak menunggu pesanan sebelum mengisi daya setelah 4 orang. Jeritan bisa terdengar dari kejauhan saat mereka berempat menjadi makan malam untuk nyamuk itu. Semua ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga Wang Zuo dan rekannya benar-benar tercengang. Wang Lin berbalik ke arah Wang Zuo dan tersenyum. Wang Zuo, apakah Anda mengenali saya? Senior, itu kamu, Wang Zuo terkejut dan segera mengenali Wang Lin sebagai orang yang telah mencapai tahap formasi jiwa di Gunung Hangyue. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun dan kamu telah mencapai tahap akhir dari formasi inti. Itu layak dirayakan. Lupakan, aku akan membantumu menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Dengan itu, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alis Wang Zuo. Segel di benak Wang Zuo telah dihapus karena semua kenangan akan kehidupan masa lalunya membanjiri dirinya, menyebabkan dia pingsan. Wang Lin dengan lembut melihat anggota sekte pengikut Wang Zuo. Semuanya kecuali satu berada di tahap awal formasi inti sementara orang terakhir berada di tahap tengah. Orang itu juga memiliki salah satu benih roh yang ditinggalkan Wang Lin. Wang Lin bertanya, kalian mau kemana? Orang yang memiliki benih roh adalah orang tua. Tubuhnya gemetar saat Wang Lin menatapnya dan dia berkata, sekitar 10 dari kami junior dikirim ke negara Lin untuk membantu mereka. Namun, mereka kalah dari klan abadi yang terabaikan, jadi kami membunuh untuk kembali ke Zhao. Petik 2. Wang Lin menamparkan tas pegangannya. Sebuah batu giok terbang keluar dan dia menyuntikkan sedikit domainnya ke dalamnya. Dia melemparkan giok itu ke orang tua itu dan berkata, ambil giok ini. Itu bisa membuat kalian aman sampai kamu mencapai Zhao. Pergilah. Orang tua itu memegang batu giok seperti harta karun dan membungkuk berkali-kali ke arah Wang Lin. Baginya, giok ini adalah hidupnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk meraih Wang Zuo dan kemudian mereka menghilang. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan kemudian membungkuk dalam-dalam ke tempat Wang Lin menghilang. Busur ini dengan itikat baik tanpa pikiran lain. Seorang pria kekar setengah baya di samping dengan hati-hati bertanya, Paman bela diri, siapa senior itu? Mata orang tua itu dipenuhi dengan kenang-kenangan saat dia berkata, dia adalah satu-satunya pembudidaya formasi jiwa di negara Zhao. Pembudidaya formasi jiwa, dia adalah seseorang dari Zhao. Pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam.
Hehe, kamu seharusnya pernah mendengar namanya sebelumnya. Orang tua itu terbang pergi dan anggota sekte lainnya dengan cepat mengikuti. Wang Lin. Namanya Wang Lin. Petik 2. Saat kata Wang Lin keluar, semua orang, termasuk pria kekar itu, gemetar dan mata mereka dipenuhi teror. Di dunia kultivasi Zhao, nama Wang Lin mewakili niat membunuh yang menusuk surga dan bencana yang mengakhiri dunia. Pada hari itu, darah mengalir seperti sungai dan tanah Zhao diwarnai merah darah. Tidak ada yang bisa melupakan hari itu. Bahkan hingga hari ini, musibah yang dihadapi keluarga Teng masih diturunkan di dunia kultivasi Zhao. Itu selamanya tetap ada di hati orang dan menjadi tujuan banyak kultivator muda. Di puncak gunung, Wang Zuo perlahan terbangun. Matanya dipenuhi dengan kebingungan pada awalnya, tapi perlahan menghilang. Kemudian dia dengan tenang melihat sosok putih yang berdiri di sampingnya. Wang Lin, sebuah suara pahit datang dari Wang Zuo. Wang Zuo. Wang Lin berbalik dan tersenyum. Wang Zuo menatap Wang Lin saat kenangan masa lalu mengalir ke kepalanya sampai saat istrinya meninggal oleh tangannya, lalu dia menghela nafas. Terima kasih. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya kamu dan aku yang tersisa dari klan Wang lama. Tidak perlu berterima kasih padaku. Wang Zuo sedikit ragu-ragu lalu bertanya, kamu, tingkat kultivasi apa kamu, bisakah kamu mencapai tahap transformasi jiwa? Saya belum mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin melihat ke kejauhan. Waktu berlalu begitu cepat, aku masih mengingat kita di Heng Yue Sekte, sayang, Wang Zuo menghela nafas. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, Wang Zuo, apa yang terjadi di planet Suzaku beberapa tahun terakhir ini? Bagaimana klan abadi yang ditinggalkan muncul di sini? Petik 2. Wang Zuo terkejut dan bertanya, kamu tidak tahu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saya tidak berada di planet Suzaku selama 7 tahun terakhir. Hati Wang Zuo bergetar. Meskipun Wang Lin dengan santai mengatakannya, itu terdengar gila baginya. Bukan di planet Suzaku, itu berarti kultivasi Wang Lin bisa menembus atmosfer. Wang Zuo menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Wang Lin semua yang dia ketahui. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya kacau. Klan abadi tertinggal telah menginvasi dan hampir semua negara budidaya peringkat 3 telah jatuh. Negara budidaya peringkat 4 juga tidak aman. Negara Suzaku melawan dengan kekuatan penuh, tetapi mereka masih didorong mundur. Mayat sekte membantu klan abadi yang terbengkalai dengan kekuatan penuh dan 5 negara budidaya peringkat 4 telah mengkhianati Suzaku. Klan abadi yang terlantar telah menempati setengah dari planet Suzaku. Wang Zuo berkata, rumor mengatakan bahwa klan abadi yang ditinggalkan mengirim 9 orang dan 5 identitas mereka telah terungkap. Masih ada 4 yang tersisa, tapi tidak ada yang tahu siapa mereka. Mereka harus berada pada peringkat 5 atau negara budidaya yang lebih tinggi dan mungkin memegang posisi yang sangat tinggi. Petik 2. Wang Lin merenung. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun saja perubahan besar seperti itu akan terjadi. Sekte Pemurnian Jiwa, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia harus segera kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa untuk melihat apakah ada perubahan di sana. Informasi Wang Zuo sebagian besar adalah rumor dan bukan fakta, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Zuo merenung sedikit dan perlahan bertanya, Wang Lin, bisakah kamu kembali ke Zhao dan menyelamatkannya dari bahaya? Juga, keluarga Wang kami masih memiliki keturunan yang tinggal di Zhao. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya diam-diam merawat mereka. Saya berharap bahwa manusia tidak akan terlibat dalam perang, tetapi ketika saya pergi, saya mendengar bahwa klan abadi yang ditinggalkan sedang mencari manusia dengan akar roh. Saya khawatir keluarga Wang mungkin memiliki anak dengan akar roh yang akan menarik perhatian klan tertinggal abadi. Sayangnya, saya sudah bertahun-tahun tidak pulang, jadi saya tidak tahu apakah ada orang seperti itu di keluarga. Petik 2. Planet Suzaku, Negara Zhao, malam hujan. Sebuah kereta kuda melaju kencang di luar ibu kota Zhao. Seorang pria gagah berani duduk di depan gerbong dan menjentikkan cambuknya. Ya, dia terlihat sangat cemas dan terus melihat ke belakang. Saat kuda merasakan sakit karena cambuk, mereka meringkik dan berlari lebih cepat. Ibu, kita akan pergi kemana? Suara lembut seorang anak datang dari dalam gerbong. Ibu akan membawamu ke rumah leluhur kami. Hanya di sana UR akan selamat, sebuah suara lembut dan mempesona menjawab anak itu dari dalam kereta. Suara ini juga mengandung sedikit kecemasan.
Anak yang bernama Yuer terus berkata, Ibu. Aku sedang belajar dengan pangeran ketiga kemarin dan dia memberitahuku bahwa Zhao sangat berbahaya saat ini, sepertinya seseorang sedang bertarung dengan makhluk abadi itu. Ibu, apakah seperti itu? Petik 2. Yuer, istirahatlah. Jangan terlalu banyak bertanya. Suara berat seorang pria datang dari dalam gerbong. Ada 3 orang di dalam gerbong. Sepasang suami istri dan anak mereka. Wanita itu mengenakan gaun pengadilan. Dia sangat cantik dan titik kecantikan di sudut mulutnya memberinya lebih banyak pesona. Jubah pria itu terbuat dari kulit ular sanca. Dia mengeluarkan aura yang menindas bahkan tanpa marah. Dia telah berada dalam posisi tinggi untuk waktu yang sangat lama, jadi dia mendapatkan aura tertentu. Sedangkan untuk anak itu, dia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun, pipinya agak merah muda, dan kulitnya sangat putih. Dia sangat manis. Bagian dalam gerbong tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah teriakan pengemudi dan suara hujan. Yuer dengan patuh mengangguk. Dia merasa lelah, jadi dia perlahan tertidur di pelukan wanita itu. Tuanku, Yuer, mata wanita itu memerah dan tidak bisa melanjutkan. Pria itu menghela nafas dan perlahan berkata, semua makhluk abadi di ibu kota telah kembali ke sekte mereka untuk bersiap untuk pertempuran. Para penyerang sangat kuat, dan sejauh yang saya tahu, yang abadi Zhao dikalahkan dan telah berkumpul di satu tempat. Petik 2. Wanita itu menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik, mengapa orang-orang itu mencari anak kemana-mana? Pria itu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Tadi malam, saya diam-diam berbicara dengan raja dan menemukan bahwa mereka mencari anak-anak dengan kualifikasi untuk menjadi abadi. Saya khawatir mereka memiliki rencana besar. Sayangnya, jika saja kakek buyut ada di sini, semuanya akan menjadi lebih baik. Bab 412 Sisa Harta Karun. Mata wanita itu berbinar saat dia berkata, kakek buyut adalah orang yang aneh. Bahkan makhluk abadi lainnya di ibu kota harus menghormatinya. Sayangnya, kami tidak dapat menemukannya. Petik 2. Saya khawatir kakek buyut tidak punya waktu untuk mengganggu kami. Sektenya mungkin telah diserang oleh para penjajah itu juga. Sekarang satu-satunya harapan yang tersisa adalah rumah leluhur, pria itu mendesah saat pandangannya tertuju pada anak itu. Di dalam ibu kota, 3 anak telah dibawa pergi oleh penjajah. Apakah mereka hidup atau mati tidak pasti. Yuer adalah yang keempat dan pria ini telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan anaknya. Wanita itu memandang anak yang tertidur dan berbisik, Tuanku, apa yang istimewa dari rumah leluhur? Pria itu merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang istimewa tentang itu. Hanya nenek moyang abadi yang pernah meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa jika keluarga Wang saya menghadapi bencana besar, datanglah ke rumah leluhur dan usapkan darah keluarga pada sesuatu. Saya diberitahu bahwa melakukan hal itu dapat menyelamatkan hidup kita. Petik 2. Wanita itu terkejut. Dia telah menikah dengannya selama bertahun-tahun tetapi belum pernah mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa, sebelum keluarga Wang saya memasuki ibu kota, seorang abadi yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari kakek buyut muncul. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Rumah leluhur memiliki sesuatu yang dia tinggalkan, mata pria itu berbinar. Bahkan lebih kuat dari kakek buyut, mata wanita itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia bertanya, apakah leluhur abadi itu masih hidup? Pria itu merenung sedikit dan dengan ragu berkata, kakek buyut telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Nenek moyang abadi seharusnya bisa hidup lebih lama, jadi dia masih hidup. Mata wanita itu berbinar dan dia dengan cepat berkata, jika leluhur abadi itu dapat membantu kita, maka Yuer akan aman. Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu hanya rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Namun, pria itu merenung. Wanita itu dengan cepat bertanya, ada apa? Catatan keluarga Wang saya menyatakan bahwa 200 tahun yang lalu, ada keluarga yang kuat yang ada di dunia fana dan abadi Zhao. Keluarga itu bernama Teng. Petik 2. Keluarga Teng sangat kuat sehingga semua makhluk abadi harus menerima perintah dari mereka dan Raja Dunia Fana harus tunduk kepada mereka. Keluarga Teng adalah musuh bebuyutan keluarga Wang saya. Suara pria itu bergema di gerbong. Kemudian, dalam semalam, keluarga Teng dimusnahkan. Semua anggota keluarga mereka dibunuh.
Ada rumor bahwa orang yang memusnahkan mereka adalah leluhur abadi itu. Gerbong itu bergerak sangat cepat dan 3 hari kemudian mereka tiba di sebuah manor. Manor ini tidak terlalu besar. 200 tahun yang lalu, itu masih menjadi bagian dari desa sebelum dibeli oleh keluarga Wang. Itu masih tetap sama seperti 200 tahun lalu. Setelah gerbong berhenti, pria botak dan kekar itu melompat dari gerbong dengan ekspresi lelah. Dia membuka pintu dan dengan hormat berkata, "Tuanku, kami telah tiba." Pria itu turun dari kereta dan menatap Manor dengan sedikit kenangan di matanya. "Selama masa kecil saya tinggal di sini selama 1 tahun bersama ayah saya. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu, tapi tempat ini tidak berubah sama sekali." Petik 2. Wanita itu mengikutinya turun dari gerbong. Yuer membuka mata besarnya saat dia melihat Manor. "Ikuti saya," kata pria itu dengan nada yang dalam dan berjalan ke depan. Tidak ada pelayan di Manor, hanya beberapa orang tua. Para tetua ini adalah pengikut keluarga Wang yang paling setia. Meski mereka semua berambut putih, mata mereka masih dipenuhi kehidupan. Satu pandangan dari mereka bisa membuat hati siapapun bergetar. Pria botak itu merasa ngeri saat melihat orang tua tersebut. Dia merasa salah satu dari mereka bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Matanya tiba-tiba tertuju pada salah satu pria tua itu. Setelah mengenali barang di tangannya, dia terkejut dan segera mengenali siapa lelaki tua itu. Orang tua ini adalah ahli nomor 1 di dunia seni bela diri. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berjalan jauh ke dalam Manor. Jauh di dalam ada rumah yang tampak sangat normal. Yuer dengan penasaran bertanya, "Ayah, apakah ini rumah leluhur kita?" Pria itu mengangguk. Dia akan berbicara saat suara gemuruh datang dari kejauhan. Kemudian dua pria dengan tato yang menutupi bagian tubuh mereka tiba-tiba muncul di atas Manor. Salah satu dari mereka dengan muram menatap orang-orang di bawahnya dan berkata, "Kalian pasti lari cepat." Ekspresi pria itu dengan cepat berubah. Dia segera sampai di depan istrinya dan dengan getir berkata, "Yang terhormat abadi, pertempuranmu adalah dengan yang abadi lainnya. Mengapa membuat begitu sulit bagi kita manusia?" Petik 2. Para tetua di sekitarnya menatap keduanya di udara dengan mata seperti kilat. Orang dengan ekspresi suram dengan dingin menatap pria itu dan mengulurkan tangan. Tujuannya hari ini adalah anak dengan akar roh. Tepat pada saat ini, semua tetua di sekitarnya meraung dan memblokir pria itu. Namun, tubuh mereka tidak bisa menahan, jadi mereka semua batuk darah dan kemudian dibuang ke samping. Ekspresi pria itu sangat berubah. Dia dengan cepat meraih istri dan anaknya dan menyeret mereka ke rumah leluhur. Setelah memasuki rumah leluhur, keringat dingin menutupi dahi pria itu. Matanya merah saat dia dengan cepat menekan serangkaian tablet, menyebabkan kompartemen rahasia terbuka. Dia segera menggigit jarinya dan menggunakan darah untuk menggambar simbol di kompartemen rahasia. Simbol ini adalah sesuatu yang harus dipahat oleh setiap kepala keluarga generasi ketika menjadi kepala keluarga. Tepat pada saat ini, dengan keras, dinding rumah leluhur berubah menjadi debu saat orang yang tampak suram itu masuk. Wanita itu berdiri di depan anaknya dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Pada saat ini, tempat pria itu menggambar simbol melepaskan cahaya misterius dan sepotong batu giok melayang keluar dari kompartemen rahasia. Kekuatan misterius dengan cepat mengepung daerah itu. Ekspresi orang yang tampak suram itu tiba-tiba berubah. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya dan dengan cepat mundur. Temannya di udara juga menyadari kekuatan misterius itu dan hendak pergi menyelidiki. Tetapi tepat pada saat ini, potongan batu giok itu menyala. Orang yang tampak suram itu menjerit menyedihkan saat pembuluh darah di dahinya menonjol dan dia dengan cepat mundur. Teror memenuhi matanya. Dia bisa merasakan aura destruktif yang berasal dari batu giok. Aura ini adalah sesuatu yang bahkan anggota 4 daun klannya tidak bisa menahannya. Tapi begitu giok diaktifkan, orang yang tampak suram tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan tingkat kultivasinya. Batu giok itu berkedip sekali dan orang yang tampak suram itu batuk darah saat dia diusir dari rumah leluhur. Dia jatuh ke tanah dan langsung mati. Temannya yang hendak melakukan investigasi tiba-tiba berhenti dan langsung berbalik untuk kabur. Dia bisa merasakan aura yang tidak mungkin dia hindari datang dari dalam rumah. Namun, sebelum dia pergi jauh, batu giok itu bersinar sekali lagi. Dia batuk seteguk darah dan jatuh dari langit, mati.
Adegan aneh ini menyebabkan 3 orang di dalam rumah leluhur sangat terkejut. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, rumor itu benar. Batu giok yang ditinggalkan Wang Lin di sini berisi sebagian kecil jirilamnya. Dengan kultivasinya saat itu, setiap kultivator jiwa baru lahir akan segera mati sebelumnya. Saat ini, di bagian bawah Gunung Hangyue di luar Sekte Tiandao, sebagian besar pembudidaya Zhao berkumpul. Wajah mereka dipenuhi dengan amarah saat mereka menatap ke kejauhan. Mereka semua menatap satu orang yang melayang di udara. Sebagian besar tubuh orang ini dipenuhi tato. Hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan aura yang kuat. Suara serak datang dari orang itu. Negeri budidaya ini memang menarik. Apakah kalian pikir ada harta karun di sini yang akan memungkinkan Anda membalikkan situasi? Petik 2. Seorang pria tua berambut putih mengenakan jubah hitam keluar dari Sekte Tiandao. Dia menatap anggota klan abadi yang ditinggalkan dengan kebencian di matanya dan berkata, "Kamu bisa mencoba." Orang itu tertawa saat matanya bersinar dan auranya mengungkapkan kekuatan kebenarannya. Tatonya bergerak sampai akhirnya meninggalkan tubuhnya dan membentuk naga yang terbang di sekelilingnya. Menarik. Saya tidak dikirim ke sini untuk berurusan dengan Anda para kultivator rendahan, saya hanya lewat. Namun, karena kamu bertanya, sekarang aku ingin melihat harta seperti apa yang membuat kalian begitu percaya diri. Matanya menunjukkan ekspresi jijik. Sebagai dukun daun 6, kecuali dia bertemu dengan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir, tidak ada orang lain yang menjadi ancaman baginya. Dia tidak percaya bahwa kultivator formasi jiwa tahap akhir akan ada di negara budidaya peringkat 3 saja. Dengan satu langkah, dia mendekati Sekte Tiandao. Naga di sekitarnya mengaum dan terbang menuju Tiandao Sekte. Naga tato itu bergerak seperti kilat. Semua pembudidaya Zhao yang tersisa menahan napas saat mereka melihat dan mata mereka semua mengungkapkan cahaya misterius. Ada desas-desus bahwa seorang kultivator Zhao asli mencapai tahap formasi jiwa di sini 200 tahun yang lalu. Rumor mengatakan bahwa ia telah meninggalkan ukiran kayu dan siapapun yang mendapatkannya dapat menjadi murid langsungnya. Tempat di mana ukiran kayu itu disimpan dikelilingi oleh sebagian dari indera keilahiannya. Jika tidak ada orang yang ditakdirkan, itu tidak akan terbuka. Tetapi jika Zhao menghadapi bencana besar, ukiran ini akan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Saat naga mendekat, seluruh gunung Hangyue bergetar saat ukiran kayu terbang ke langit. Saat ukiran kayu muncul, naga-naga yang menerjang ke depan bergetar dan mata pria dari klan abadi yang ditinggalkan mengungkapkan cahaya misterius. Jadi ada harta karun dengan sedikit domain di dalamnya yang ditinggalkan oleh pembudidaya formasi jiwa. Namun, tingkat budidaya kultivator formasi jiwa ini terlalu rendah, hanya pada tahap awal formasi jiwa. Bahkan jika dia secara pribadi datang, saya masih bisa membunuhnya di sini, jadi bagaimana mungkin sebuah harta bisa menghentikan saya? Setelah lelaki tua dari klan Forsaken Immortal selesai berbicara, cahaya misterius di matanya menghilang dan sekali lagi mereka dipenuhi dengan penghinaan. Bab 413 Leluhur. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke ukiran itu dengan tangan kanannya. Naga bertato menyerang ukiran kayu, menciptakan ledakan sonik. Para pembudidaya Zhao yang berkumpul di sini semua melihat ke arah ukiran kayu. Ukiran itu adalah simbol harapan dan sangat dihormati di Zhao. Ukiran itu dengan lembut bergetar dan bersinar terang. Kemudian cincin cahaya memanjang darinya dan bertabrakan dengan naga bertato. Ledakan. Ledakan. Dengan serangkaian poni, tato yang membentuk komodo menjadi tidak stabil dan melemah. Akhirnya, mayoritas naga tato itu hancur dan menghilang. Naga tato yang tersisa semuanya menjadi lebih kecil dengan satu ukuran. Para pembudidaya Zhao semua menjadi bersemangat saat melihat ini. Apa ini? Ukiran ini memang menarik. Akan sia-sia jika dihancurkan. Mata anggota klan abadi yang terabaikan bersinar saat dia melambaikan tangannya dan beberapa tato yang tampak kuno muncul. Tato ini melingkari di sekelilingnya saat dia mengambil langkah dan berjalan ke depan. Ukiran kayunya menyala sekali lagi. Cincin cahaya meluas dan menyentuh tato di sekitar anggota klan abadi yang ditinggalkan. Cincin cahaya itu bergetar hebat, tapi tidak bisa menahan dan pada akhirnya menghilang. Dengan satu langkah, anggota klan abadi yang terabaikan tiba di puncak gunung Hangyue. Dia mengulurkan tangan dan hendak mengambil ukiran kayu itu.
Tapi cahaya dari ukiran kayu tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan sehingga menerangi seluruh area, tapi penghinaan di mata anggota klan abadi yang tertinggal masih ada. Dia mengulurkan tangan dan menekan ukiran kayu itu. Bahkan jika pemilikmu datang secara pribadi, aku akan tetap mengambilnya saat aku mau. Pria itu mengambil ukiran kayu itu, melihatnya, dan tersenyum. Ini memang harta karun. Jika ada kesempatan di masa depan, saya ingin melihat junior yang meninggalkan ukiran ini. Petik 2. Seluruh gunung Hang Yue menjadi sunyi. Semua pembudidaya diam-diam merenung. Simbol harapan mereka begitu mudah diambil. Sepertinya kehancuran Zhao tidak bisa dihindari. Penghinaan di mata lelaki tua klan abadi yang terabaikan menjadi lebih kuat saat dia perlahan berkata, melihat fakta bahwa aku mendapatkan harta ini, aku tidak akan terlalu keras pada kalian. Menyerah dan menjadi bawahan klan abadi saya yang tertinggal. Aku bisa berjanji padamu bahwa itu jauh lebih baik daripada berada di bawah negara Suzaku. Petik 2. Ukiran kayu saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda ambil. Suara tenang datang dari kehampaan dan tak lama kemudian, dua sosok muncul. Orang tua klan abadi yang terabaikan tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Yang membuatnya takut adalah bahwa seseorang bisa menyelinap ke arahnya tanpa dia sadari. Dua orang yang muncul dari kehampaan adalah Wang Lin dan Wang Zuo. Saat keduanya muncul, beberapa pembudidaya Zhao mengenali Wang Lin. Leluhur, leluhur. Satu teriakan kegembiraan demi kegembiraan datang dari para pembudidaya di bawah. Segera, teriakan ini sepertinya menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia. Leluhur, Wang Lin tersenyum tipis dan mengangguk. Teriakan itu menjadi semakin keras. Ekspresi pria tua klan abadi yang tertinggal sangat jelek. Penghinaan di matanya telah lama hilang dan digantikan dengan rasa takut yang dalam. Tuan, dia membuka mulutnya untuk berbicara tetapi langsung dipotong oleh Wang Lin. Kembalikan ukiran kayuku. Meskipun nada suara Wang Lin hambar, itu mengandung aura yang kuat. Ekspresi pria tua klan abadi yang terabaikan itu suram. Sekilas, orang ini tampak seperti berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa merasakan kekuatan misterius di dalam diri orang ini. Dia telah mendengar tentang kekuatan ini dari para senior di klan. Kekuatan ini adalah tanda dari seorang kultivator transformasi jiwa. Setelah merenung sedikit, dia melemparkan ukiran kayu itu ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat Wang Lin mengangkat tangannya untuk menangkap ukiran kayu itu, lelaki tua itu berteriak, "Tato," meledak. Dalam sekejap mata, sejumlah besar tato berasal dari ukiran kayu dan meledak, menciptakan kekuatan yang kuat. Wang Lin tetap tenang dan menunjuk ledakan itu dengan tangan kanannya. Ledakan itu dikelilingi oleh kekuatan misterius dan dikompres menjadi bola kecil. Bola itu dipenuhi asap dan mengandung kekuatan ledakan dari semua tato itu. Ekspresi pria tua klan abadi yang tertinggal berubah sangat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa serangannya akan dengan mudah diblokir oleh Wang Lin. Transformasi jiwa, gumamnya pahit pada dirinya sendiri sebelum berbalik tanpa ragu-ragu untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang melawan kultivator transformasi jiwa. Sial. Aku tidak percaya leluhur negara kultivasi peringkat 3 adalah monster tua transformasi jiwa. Bagaimana aku bisa begitu tidak beruntung bertemu dengan seseorang seperti ini? Hati pria tua klan abadi yang terabaikan terasa pahit. Saat dia akan pergi, langit menjadi gelap. Suara robek yang keras bisa terdengar dan celah spasial yang besar muncul untuk menghalangi pelariannya. Orang tua ini berhenti ketakutan. Apakah aku membiarkanmu pergi? Wang Lin dengan dingin memandang orang itu sebelum menempatkan perasaan ilahi baru ke dalam ukiran kayu. Dia melempar ukiran kayu itu dan benda itu tenggelam kembali ke gunung Hang Yue. Ekspresi lelaki tua itu suram saat dia perlahan berkata, "Tuan, menurut kesepakatan, negara Suzaku menyerahkan semua negara kultivasi peringkat 3 agar kami menunda serangan kami pada negara budidaya peringkat 4. Apakah Anda ingin melanggar perjanjian itu?" Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa yang membuat perjanjian dengan Anda?" Zuxi. Petik 2. Orang tua itu terkejut. Dia melirik Wang Lin dan berkata, "Karena Tuan adalah pembudidaya formasi jiwa, Anda harus tahu Qian Feng. Dialah yang mewakili Zuxi dan menandatangani perjanjian dengan Tuan muda kami." Petik 2. Qian Feng, mata Wang Lin menjadi serius.
Dia telah mendengar nama ini 2 kali, sekali dari Liu Mei dan kedua kalinya sekarang. Wang Lin dengan dingin berkata, konyol. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke bola yang berisi kekuatan ledakan. Bola berubah menjadi bayangan saat terbang menuju orang tua klan abadi yang terabaikan. Ekspresi pria tua itu sangat berubah saat dia menunjuk ke alisnya. Lampu hijau bersinar dari dahinya. Tumbuhan raksasa dengan 6 daun tumbuh dari cahaya dan bertabrakan dengan bola. Ledakan. Orang tua itu dipaksa mundur dan mengeluarkan darah. Tidak hanya tanaman yang keluar dari dahinya tidak terluka, tanaman itu bahkan bersinar lebih cerah. Namun, dia tidak ingin bertarung. Saat dia mundur, dia mengeluarkan tongkat ungu. Dia menggunakan tongkat untuk menciptakan riak di ruang di depannya dan dia akan menyerbu menjadi riak. Tongkat ungu yang dia gunakan adalah cabang dari pohon reinkarnasi. Klan abadi yang terabaikan memiliki metode khusus untuk menggunakan cabang pohon reinkarnasi untuk berteleportasi kembali ke pohon reinkarnasi utama. Mata Wang Lin tampak tenang. Dia dengan tenang mengangkat tangan kanannya dan berkata, serap. Dengan lelaki tua itu sebagai pusatnya, semua awan di area itu berkumpul membentuk cincin dan dengan cepat menyusut hingga lebarnya hanya 30 kaki. Wajah lelaki tua itu dipenuhi teror. Riak yang berisi kekuatan untuk menteleportasinya kehilangan efeknya dan runtuh. Tekanan kuat datang dari semua sisi dan mendarat di tubuhnya dalam sekejap mata. Dia merasa putus asa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kepanikan di matanya semakin dalam saat tangannya membentuk tanda aneh di dadanya. Dia menekan dadanya dan mencakar 10 garis berdarah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dan kemudian tanaman di dahinya menyerap darah seperti orang gila. Planet itu berkembang pesat dan memenuhi seluruh cincin. Wajah lelaki tua itu menjadi galak saat dia berteriak, jika kamu membunuhku, akan ada kutukan tato yang tersisa padamu. Jika leluhur klan saya melihatnya, mereka akan membunuhmu. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Meskipun tanaman kehidupannya sudah keluar, ia masih tidak bisa menahan tekanan yang datang dari ring. Gelombang suara retakan bisa terdengar saat cincin selebar 30 kaki menyusut menjadi 10 kaki. Cabang-cabang tanaman itu hancur satu per satu. Setiap kali ranting patah, orang tua itu mengeluarkan darah dan wajahnya menjadi sedikit lebih pucat. Wang Lin masih tenang dan dia bahkan tersenyum. Aku telah membunuh beberapa anggota klan abadi yang terabaikan. Apakah ini kutukan tato yang kamu bicarakan? Petik 2. Wang Lin menunjuk dadanya dan 5 bola gas abu-abu muncul. 5 bola gas ini membentuk 5 tato yang berkedip. Ketika dia mencoba untuk mencapai tahap transformasi jiwa, dia merasakan 5 massa gas abu-abu ini tersembunyi di dalam tubuhnya. Mereka biasanya tidak akan menyakiti. Bahkan, mereka membantu energi spiritualnya bergerak lebih lancar. Orang tua itu menatap kelima bola gas abu-abu dan wajahnya menjadi pucat. Dia bisa merasakan aura dukun 6 daun dari 5 bola gas abu-abu. Orang yang memberikan kutukan pasti dibunuh oleh orang ini. Wang Lin dengan tenang melirik pria tua itu saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan menutup. Cincin itu dengan cepat menyusut dan lelaki tua itu mengeluarkan serangkaian erangan yang menyedihkan. Tanaman dengan 6 daun dihancurkan dan ketika cincinnya menyusut, lelaki tua itu hancur menjadi bola daging dan darah. Cincin itu menghilang dan bola daging dan darah berubah menjadi awan kabut berdarah. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, membunuh orang ini semudah meniup debu. Dia bahkan tidak perlu menggunakan harta sihir. Bagaimanapun, domainnya berbeda dari pembudidaya formasi jiwa lainnya, dan itu sudah berisi beberapa energi spiritual surgawi. Saat ini dia setengah langkah ke tahap transformasi jiwa. Saat dia mendapatkan giok surgawi yang cukup, dia akan mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, hanya ada sedikit batu giok langit. Wang Lin melihat di mana orang tua klan abadi yang terabaikan meninggal dan mulai merenungkan. Zuxi tidak akan membuat kesepakatan dengan klan abadi yang ditinggalkan. Ini aneh, ada juga Qian Feng, mata Wang Lin berbinar. Bab 414 Kekayaan. Semua pembudidaya di Tian Dao Sekte sangat bersemangat. Mereka semua memandang Wang Lin dengan hormat. Orang tua berambut putih keluar dari kerumunan. Dia membungkuk ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, Junior Zhen Fengqiao dari Sekte Tian Dao menyapa leluhur. Salam leluhur. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, semua kultivator lainnya juga menyapa Wang Lin. Suara ini sangat keras dan menyebar sangat jauh.
Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan leluhurmu. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, kamu menjadi leluhur dari semua pembudidaya di Zhao ketika kamu mencapai tahap formasi jiwa 200 tahun yang lalu di Tiandao Sekte. Saya berharap leluhur tidak akan menolak gelar itu. Petik 2. Wang Lin menghela nafas dan melihat ke tanah Zhao. Disinilah dia dibesarkan. Sekarang, lebih dari 500 tahun telah berlalu, dia masih mengingat masa lalu. Terkadang terasa seperti 500 tahun terakhir hanya mimpi. Tuan leluhur, jika Anda tidak terburu-buru, silakan tinggal di Sekte Tiandao selama beberapa hari sehingga junior dapat memberikan penghormatan. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat. Wang Lin sedikit merenung. Saat ini, Wang Zuo menghela nafas dan berkata, Wang Lin, tinggallah di Zhao selama beberapa hari. Tidakkah kamu ingin melihat keturunan paman keempat? Orang tua itu memandang Wang Zuo dengan ekspresi kaget. Wang Zuo adalah salah satu murid paling berbakat dari Sekte Tiandao, jadi dia secara alami tahu siapa dia, tetapi apa yang baru saja dia katakan agak aneh. Orang tua itu melihat lebih dekat dan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Wang Zuo tampak persis sama, matanya bukan lagi mata Wang Zuo dari Sekte Tiandao. Mereka sekarang menunjukkan perjalanan waktu. Wang Zuo tersenyum pada lelaki tua itu dan mengiriminya pesan menggunakan transmisi suara. Tubuh lelaki tua itu bergetar setelah mendengarnya dan dia menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa ini bukanlah bohong, jadi dia tersenyum pahit dan dengan hormat berkata, salam, leluhur. Zheng Fengqiao, Anda adalah murid yang secara pribadi saya bawa ke Sekte Tiandao. Saat itu kamu masih seorang pemuda, namun dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu, Wang Zuo menghela nafas. Zheng Fengqiao mengangguk dengan getir. Dia masih mencoba memahami apa yang baru saja dia dengar. Wang Lin tinggal di Sekte Tiandao. Selain beberapa orang dari setiap sekte, semua pembudidaya Zhao yang tersisa kembali ke sekte mereka sendiri. Di Sekte Tiandao, Wang Lin memberikan ceramah tentang Dao kepada semua pembudidaya formasi inti. Ini meninggalkan tanda Dao pada mereka yang secara drastis meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Dia melakukan hal yang sama untuk beberapa pembudidaya jiwa baru lahir. Dia tidak menahan apapun saat dia memberitahu mereka tentang pengalamannya ketika mencapai tahap formasi jiwa. Sejak hari itu, mereka tidak lagi bingung dan memiliki jalan yang jelas. 3 hari kemudian, Wang Lin dan Wang Zuo meninggalkan Sekte Tiandao. Sebelum Wang Lin pergi, dia menempatkan formasi untuk Sekte Tiandao. Itu akan mencegah semua pembudidaya formasi jiwa. Hanya pembudidaya transformasi jiwa yang bisa memecahkannya. Untuk negara budidaya peringkat 3 memiliki formasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, hanya negara budidaya peringkat 5 yang memiliki formasi perlindungan sekte yang begitu kuat. Setelah melakukan satu hal terakhir ini untuk Zhao, Wang Lin tidak lagi mengkhawatirkan negara yang membesarkannya. Dia kemudian mengikuti Wang Zuo untuk diam-diam melihat keturunan keluarga Wang. Kemudian, di rumah leluhur, Wang Lin melihat Yu'er dan orang tuanya. Saat melihat Yu'er, Wang Lin teringat pada Daniu dan Zhou saat mereka masih kecil. Dia merasa sedih saat ini. Wang Zuo mengambil Yu'er sebagai murid dan mewariskan metode kultivasi padanya. Sebelum Wang Lin pergi, dia mengambil Jirealem dari batu giok di rumah leluhur dan menggantinya dengan akal ilahi. Wang Zuo tidak kembali ke Sekte Tiandao tetapi tinggal bersama keluarga Wang di ibu kota. 200 tahun yang lalu, dia ditempatkan menjadi seorang wanita hamil di keluarga Wang. Secara fisik dia tetap dekat dengan keluarga Wang, baik di masa lalu maupun saat ini, jadi perasaannya terhadap mereka jauh lebih kuat daripada Wang Lin. Dia bermaksud mendedikasikan hidupnya untuk melindungi keturunan keluarga Wang. Masalah dengan negara Zhao sudah selesai. Namun, Wang Lin masih memiliki satu pemikiran yang tersisa. Sekte Heng Yue. Ini adalah sekte yang membawanya ke jalur kultivasi. Sebelum meninggalkan Zhao, dia memutuskan untuk mencari mereka. Dia menyebarkan akal ilahi dan semua gunung dan gua muncul di pikirannya. Dengan gerakan sederhana, tubuhnya menghilang. Dari ingatan, sosok Wang Lin muncul di luar sebuah gunung bernama Elephant Snake Mountain. Wang Lin melihat sekeliling dengan ekspresi kompleks. Ada formasi di sini. Dia tidak merusak formasi tetapi malah melewatinya dan memasuki gunung. Di dalamnya ada sebuah gua besar.
Ketika Wang Lin memasuki gua, dia melihat banyak debu. Tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ada 3 kata kuno yang diukir pada sepotong batu giok besar di aula utama. Heng Yue Sekte. Wang Lin menghela nafas saat dia menyeka debu dan diam-diam menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Tak lama setelah itu, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan berjalan ke samping. Dia memecahkan formasi yang melindungi pintu dan berjalan masuk. Di sana ada deretan rak dengan giok di atasnya yang mengeluarkan cahaya redup dan hantu. Ada mayat duduk dalam posisi lotus di pojok. Tulang-tulangnya dalam kondisi cukup baik, artinya orang ini jelas-jelas mati karena usia tua. Jari telunjuk kanan mayat itu menunjuk ke tanah. Wang Lin berjalan ke atas, menyeka debu di tanah, dan melihat kata-kata yang terukir di sana. Sekte Heng Yue mati bersamaku. Saya telah menganiaya leluhur, saya telah menganiaya leluhur. Wang Lin merenung. Dia mundur selangkah, membungkuk hormat, dan berkata, murid Wang Lin menyapa senior. Setelah menghela nafas, Wang Lin mengambil batu giok satu persatu dan memindainya dengan akal ilahi. Ketika dia mengambil satu batu giok, dia tiba-tiba berhenti. Bakat orang tua ini kurang, jadi kultivasi saya tidak akan mencapai tingkat tinggi, tapi saya memiliki pemahaman pedang yang aneh. Seolah-olah hidupku untuk pedang. Namun, saya tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali indera ketuhanan saya memasuki pedang, pedang itu hancur setelah satu napas waktu. Tidak ada pengecualian. Kata tidak berguna adalah cara yang bagus untuk menggambarkan lelaki tua ini. Karena saya tidak dapat menggunakan akal ilahi saya untuk mengendalikan pedang, saya tidak dapat menggunakan pedang dalam pertempuran. Saya adalah aib bagi guru saya. Petik 2. Ketika saya berusia 80 tahun, saya bermimpi bahwa saya adalah roh pedang yang menyapu tanah. Aku adalah raja di antara pedang. Petik 2. Setelah aku terbangun, pedang dari mimpiku tetap terukir di pikiranku seolah-olah itu adalah pengejaran hidupku, seolah-olah itu adalah kehidupan masa laluku, aku menyerah untuk mencoba menerobos tahap pendirian yayasan dan fokus pada ilmu pedang. Ide ini sangat kuat sehingga saya merasa dirasuki. Saya benar-benar terpaku pada ini. Saya harus menciptakan pedang ini. Petik 2. Setelah 1 dekade, lelaki tua ini bahkan rela mengemis bahan untuk membuat pedang. Aku telah menciptakan beberapa pedang, tapi tidak satu pun dari itu yang kuinginkan, jadi aku menyerah padanya. Petik 2. Tahun ini, Sekte Heng Yue menghadapi bencana besar karena musuh yang kuat menyerang kita, jadi sekte itu akan segera dihancurkan. Orang tua ini lahir di Heng Yue Sekte dan secara alami akan mati di Heng Yue Sekte. Orang tua ini membuka tungku untuk terakhir kalinya untuk membuat pedang. Saya kekurangan waktu, jadi saya menyerah pada bahan berharga dan menggunakan logam fana, lalu saya membuat pedang besar. Petik 2. Setelah membuat pedang, saya tiba-tiba merasakan tanda dari langit, jadi saya melapisi pedang dengan emas dan segera bersinar. Petik 2. Melihat pedang, perasaan yang saya alami dalam mimpi saya tiba-tiba kembali kepada saya. Pada saat itu, saya kembali dalam mimpi saya dan saya adalah roh pedang ini. Petik 2. Itulah perasaan yang selama ini saya cari. Saya menamai pedang kekayaan. Meskipun nama ini bukanlah sesuatu yang mewah, itulah yang kurasakan. Petik 2. Jiwaku sepertinya benar-benar menyatu dengan pedang ini, jadi aku menyerang dan menyelesaikan bencana untuk Sekte Heng Yue-ku. Kemudian, saat saya pergi, saya meninggalkan teknik pedang di dalam pedang. Saya berharap murid masa depan akan memperlakukan pedang dengan baik. Petik 2. Wang Lin meletakkan giok dan menutup matanya. Dia gemetar di dalam. Meskipun alasan utama dia datang adalah untuk melihat apa yang terjadi pada Sekte Heng Yue, alasan lainnya adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang kekayaan. Roh pedang di kehidupan sebelumnya, pedang ini persis sama dengan pedang surgawi. Mungkinkah jiwa senior ini berisi pecahan roh pedang surgawi? Wang Lin membuka matanya. Matanya berbinar. Dia merenung sedikit sebelum tubuhnya menghilang dan meninggalkan tempat ini. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar lembah Jueming. Disinilah tas pegangannya dihancurkan. Saat itu dia harus pergi ke celah spasial untuk menemukan sarung pedang. Setelah membuat celah spasial, Wang Lin memasukinya. Kali ini satu-satunya targetnya adalah kekayaan. Pedang itu dibuat dari logam biasa, jadi saya tidak tahu apakah pedang itu bisa bertahan di dalam celah spasial selama 500 tahun. Juga, saya tidak tahu apakah pedang itu dihancurkan bersama dengan tasnya.
Sayangnya, tingkat kultivasi saya bahkan tidak cukup tinggi untuk memperhatikan teknik pedang di dalam pedang, jika tidak, Wang Lin menghela nafas saat dia menyebarkan akal ilahi. Setengah bulan kemudian, Wang Lin keluar dari celah spasial dengan cemberut. Dia tidak menemukan apapun. Aku takut pedangnya sudah dihancurkan. Aku harus segera kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa dan menemukan banyak batu giok langit untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan itu, Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam arai transfer kuno dan kemudian dia menghilang dari Zhao. Di negara budidaya peringkat 4 di sisi barat planet Suzaku. Negara ini telah diambil alih oleh klan abadi yang terbengkalai dan para pembudidaya negara ini telah menjadi pelayan klan abadi yang ditinggalkan. Seseorang yang memakai topi jerami saat ini sedang berdiri di pinggir desa. Dia diselimuti cahaya keemasan. Wang Lin, kamu akhirnya kembali. Senior sudah tahu bahwa Anda kembali. Saya harap Anda tidak mengecewakannya. Orang ini menamparkan tas pegangannya dan sepotong batu giok muncul di tangannya. Kamu membantuku membunuh Li Yuanfeng dan menyegel negara Sueyue. Saya, Zhou Wutai, tidak punya cara untuk membalas Anda selain memberi Anda giok ini. Giok ini berisi domain Liu Mei yang saya gunakan seumur hidup untuk mendapatkannya. Saya harap Anda dapat memenuhi harapan senior dan melahap hati Dao Liu Mei dan kemudian menjadi Suzaku berikutnya. Petik 2. Dia mengambil satu langkah dan menghilang. Dalam arai transfer kuno di negara Pilu, cahaya terang menyala dan Wang Lin berjalan keluar. Dia segera terbang ke udara dan menyerbu menuju Sekte Pemurnian Jiwa. Bab 415 Transformasi Jiwa. Sepanjang jalan, Wang Lin menyebarkan perasaan keilahiannya dan melihat banyak kultivator dengan ekspresi yang sangat jelek yang sepertinya hanya menyembunyikan kekhawatiran mereka. Bahkan ketika mereka bertemu seseorang yang mereka kenal, mereka akan dengan cepat membalas satu sama lain dan kemudian menuju ke arah mereka sendiri. Saat Wang Lin terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Lebih dari 10 pembudidaya yang memiliki indera keilahian mereka terhubung secara misterius menyapu daerah itu. Di antara 10 atau lebih pembudidaya ini, 3 dari mereka berada di tahap formasi jiwa dan sisanya berada di tahap jiwa baru lahir. Mereka tidak menargetkan siapapun secara khusus tetapi tampaknya memeriksa setiap pembudidaya. Ketika pemindaian mereka datang ke arahnya, Wang Lin tidak punya waktu untuk menghadapinya, jadi dia mengambil langkah dan menghindari indera ketuhanan mereka. Tak satu pun dari mereka melihat ada yang salah, jadi mereka terus menyapu daerah itu. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia tiba di luar Sekte Pemurnian Jiwa tak lama setelah itu. Formasi perlindungan sekte sudah diaktifkan. Itu membentuk awan hitam di sekitar sekte, dan awan ini tampak seperti dipenuhi hantu. Gelombang jeritan sesekali datang dari awan. Tempat ini terlihat sangat menakutkan, hampir seperti dunia bawah. Tidak ada satupun penggarap Pilu yang mau mendekat ke sini, sehingga mereka selalu mengambil jalan memutar di sekitar tempat ini. Ketika Wang Lin melihat formasi perlindungan sekte, dia menghela nafas lega. Ini berarti semua yang ada di dalam sekte itu masih aman. Dia mengaktifkan teknik penyegelan jiwa dan membuka mulutnya untuk memuntahkan seutas gas hitam yang berubah menjadi bendera jiwa setinggi 30 kaki. Memasukkan. Wang Lin menunjuk ke arah bendera itu dan bendera itu mulai bergerak. Ini dengan cepat membungkus Wang Lin dan membawanya melalui formasi. Saat bendera dibebankan ke kabut hitam, pecahan jiwa memberi ruang untuk memungkinkan Wang Lin lewat. Kemudian Wang Lin dan bendera menghilang jauh di dalam formasi Sekte Pemurnian Jiwa. Segera setelah itu, awan hitam kembali normal. Bagian yang telah terbuka dengan cepat ditutup. Tidak banyak perubahan sejak Wang Lin terakhir di sini, tetapi tampaknya ada lebih sedikit murid sekarang. Hanya 10% dari mereka yang hadir. Melihat kejauhan, dari 9 cincin emas, hanya tersisa 3. Kamu telah kembali, sebuah suara kuno datang dari kehampaan. Cincin darah tiba-tiba muncul di depan Wang Lin dan kemudian Dutian keluar darinya. Dutian terlihat lebih tua dari sebelumnya dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang kental. Saat ini dia tampak sangat berbeda dari terakhir kali Wang Lin melihatnya. Senior, kamu, mata Wang Lin menjadi serius saat dia memeriksa Dutian. Dia menghela nafas ketika dia melihat bahwa umur Dutian hampir berakhir. Anda sudah melihatnya, tidak masalah. Saya masih memiliki beberapa tahun hidup yang tersisa. Aku tidak akan mati terlalu cepat.
Dutian tertawa, dan saat dia tertawa, aura kematian di sekitarnya sepertinya berkurang. Tidak buruk. Dalam tahun-tahun singkat ini, tingkat kultivasi Anda telah meningkat pesat. Anda telah mencapai titik di mana Anda harus menyerap energi spiritual celestial dan memurnikan tubuh Anda. Jika Anda memiliki sejumlah besar batu giok langit, maka itu hanya masalah waktu sebelum Anda mencapai tahap transformasi jiwa. Dutian mengamati Wang Lin lebih dekat. Apa yang dilihatnya mengejutkannya dan membuat matanya bersinar terang. Wang Lin merenung sedikit sebelum bertanya, apakah senior memiliki batu giok surgawi? Dutian melihat ke arah langit dan tertawa. Kamu pria yang luar biasa, Cheng Niu. Anda kembali ke sekte pemurnian jiwa hanya untuk giok surgawi. Jika Anda memiliki cukup batu giok surgawi, saya khawatir Anda bahkan tidak akan kembali. Petik 2. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya masih akan kembali untuk bendera 1 miliar jiwa. Mata Dutian berbinar. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan penuh penghargaan dan tersenyum. Bagus, bendera 1 miliar jiwa adalah milikmu. Fragmen jiwaku juga akan menjadi milikmu dalam beberapa tahun. Hek, bahkan seluruh sekte pemurnian jiwa adalah milikmu. Jika Anda tidak menyukai tempat ini, Anda dapat menyerah pada sekte pemurnian jiwa di sini, tetapi Anda harus ingat betapa baiknya saya kepada Anda dan Anda harus menepati janji Anda. Orang tua ini hanya ingin kamu menjanjikan satu hal dan itu adalah menjaga bendera 1 miliar jiwa tetap aman. Selama bendera jiwa ini aman, maka sekte pemurnian jiwa saya masih ada. Planet ini terlalu kecil untuk menampung orang sepertimu, Cheng Niu. Ketika Anda pergi, Anda harus menemukan tempat yang cocok untuk sekte pemurnian jiwa saya untuk tumbuh sekali lagi. Anda juga harus membangun 999 menara yang mencapai surga untuk menyelesaikan impian sekte pemurnian jiwa saya menjadi negara budidaya peringkat 6. Dengarkan baik-baik, Cheng Niu. Mata Wang Lin tampak tenang. Tidak ada yang gratis di dunia ini, jadi jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin setuju dengan kata-kata Dutian. Dia mengangguk dan berkata, saya bisa melakukannya. Dutian dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum menghela nafas. Dia melihat ke langit dan berpikir, kakak magang senior, saya telah mempertaruhkan segalanya sesuai prediksi Anda. Saya harap saya tidak akan kehilangan segalanya dalam taruhan ini. Dia menarik napas dalam-dalam, melambaikan lengan bajunya, dan berkata, ikuti aku. Dengan itu, dia memimpin jalan dan Wang Lin mengikuti dari belakang. Keduanya bergerak seperti kilat saat mereka melewati sekte pemurnian jiwa dan tiba di gunung belakang. Dutian mengirimkan segel, menyebabkan sekitarnya bergetar dan pusaran hitam tiba-tiba muncul. Pusaran itu memiliki petir hitam yang mengalir melalui itu, dan kemudian aura berbahaya dengan cepat menyebar dari dalamnya. Ini adalah area terlarang dari sekte pemurnian jiwa. Hanya mereka yang telah menguasai teknik penyegelan jiwa yang diizinkan masuk ke sini, jadi membawamu ke sini tidak melanggar hukum sekte. Setelah Dutian selesai berbicara, dia menghilang ke pusaran. Wang Lin sedikit merenung. Meskipun ekspresinya tetap tenang, dia tetap waspada saat dia dengan hati-hati mengikuti Dutian ke dalam. Saat dia memasuki pusaran, dia merasa seperti memasuki arai transfer. Penglihatannya kabur, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia berada di dalam gua. Gua ini tidak terlalu besar. Di dinding di depannya ada lebih dari 30 tablet yang terbuat dari giok langit. Ini adalah tablet untuk semua pembudidaya transformasi jiwa masa lalu dari sekte pemurnian jiwa. Dutian membungkuk ke tablet itu. Wang Lin juga membungkuk. Sedikit kegembiraan memasuki mata Dutian dan dia mengangguk pelan. Kemudian dia berjalan ke samping dan menekankan tangannya ke dinding. Tak lama kemudian, suara gemuruh datang dari segala arah. Cheng Niu, duduklah dalam posisi lotus. Sekte pemurnian jiwa saya tidak memiliki banyak giok langit tersisa. Meskipun kami memiliki banyak simpanan ketika kami datang dari planet 4 orang suci, setelah puluhan ribu tahun dan lebih dari 30 pembudidaya transformasi jiwa, persediaan kami telah lama habis. Batu giok yang tersisa adalah apa yang saya dan saudara magang senior saya dapatkan dari alam surgawi ketika kami masih muda. Saya khawatir itu tidak cukup untuk Anda. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika ini tidak cukup, aku akan membawamu keluar untuk mencuri beberapa. Tidak peduli apa, Anda harus segera mencapai tahap transformasi jiwa.
Sekte pemurnian jiwa saya tidak pernah khawatir tentang tidak memiliki cukup batu giok surgawi karena ketika seseorang siap untuk mencapai tahap transformasi jiwa, kita hanya memilih sekte dan membawa bendera 1 miliar jiwa untuk mencuri apa yang kita butuhkan. Jika satu sekte tidak cukup, kami akan mengunjungi 2 sekte. Jika 2 tidak cukup, maka kita akan pergi ke sekte ketiga. Cepat atau lambat, kita akan mendapatkan cukup batu giok surgawi. Petik 2. Ketika saya mencapai tahap transformasi jiwa, guru saya mengambil bendera 1 miliar jiwa dan mencuri dari semua sekte di 3 negara peringkat 5. Saat Dutian berbicara, ada kebanggaan di matanya. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini. Dia berpikir bahwa sekte pemurnian jiwa benar-benar tirani. Bendera 1 miliar jiwa adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Suzaku. Dengan itu, sekte pemurnian jiwa bisa menyapu planet ini dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tidak heran mereka mampu menghasilkan begitu banyak pembudidaya transformasi jiwa. Semua giok langit yang mereka gunakan dicuri dari orang lain. Pada saat ini, gemuruh semakin keras dan tanah mulai retak. Kemudian 2 balok batu giok surgawi, masing-masing seukuran manusia, muncul dari bawah tanah. Energi spiritual surgawi yang kaya mulai memenuhi area tersebut. Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kualitas kedua giok surgawi ini tidak sebaik kualitas gioknya. Namun, mereka sangat besar, jadi mereka secara alami mengandung lebih banyak energi spiritual surgawi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerap energi spiritual surgawi. 1 batu giok ada di depan Wang Lin dan yang lainnya ada di belakangnya. Mereka berdua memancarkan energi spiritual surgawi yang kaya yang dia serap dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah tubuhnya adalah pusaran besar. Energi spiritual surgawi yang berasal dari giok langit begitu kaya sehingga menjadi garis putih yang menghubungkan giok dan Wang Lin. Dutian, yang berdiri di samping, mengangguk. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan 7 bendera putih kecil. Dia membuangnya dan 7 bendera putih mendarat di sekitar Wang Lin. Untaian gas putih keluar dari bendera putih, menghubungkannya bersama untuk membentuk bentuk yang tidak beraturan. Dutian menunjuk ke udara dan berkata, "Berdiri." Garis putih keluar dari garis yang menghubungkan bendera putih dan mengelilingi Wang Lin sepenuhnya. Cheng Niu, dengan formasi ini, kecepatan di mana Anda dapat menyerap dan mengubah energi spiritual Anda akan meningkat. Orang tua ini tidak pernah menahanmu. Petik 2. Jumlah energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya memasuki tubuhnya dan tubuhnya terus-menerus memurnikannya, menyebabkan energi spiritual di dalam dirinya berubah. Wang Lin berangsur-angsur melupakan perjalanan waktu dan benar-benar muncul dalam dirinya sendiri dalam menyerap energi spiritual surgawi dan mengubah energi spiritualnya. Selama proses ini, dia memperoleh pemahaman yang mendalam tentang energi spiritual surgawi. Mencapai tahap transformasi jiwa berarti perubahan kualitas bagi para pembudidaya. Hanya dengan mengubah energi spiritual dan mengendalikan energi spiritual surgawi seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Penggarap transformasi jiwa dapat mengontrol energi spiritual langit, begitu banyak harta yang menggunakan energi spiritual menjadi tidak berguna karena tidak dapat menahan energi spiritual surgawi. Demikian pula, ada beberapa harta yang tidak dapat diaktifkan dengan energi spiritual sama sekali. Mereka hanya dapat diaktifkan oleh energi spiritual surgawi. Pedang surgawi dan perang God Chariot seperti ini. Dengan berlalunya waktu, tidak peduli berapa banyak batu giok surgawi yang ada, mereka pada akhirnya akan diserap. Pada hari ini, ada suara retakan lembut saat retakan muncul di kedua giok. Bab 416 Tradisi. Retakan mulai muncul pada 2 lempengan batu giok langit. Retakan mulai menyebar dan kemudian giok perlahan berubah menjadi abu-abu. Pada hari ini, untai terakhir energi spiritual surgawi diekstraksi dari giok langit di depan Wang Lin. Dengan keras, lempengan batu giok itu runtuh menjadi potongan-potongan kecil, membentuk bukit kecil debu di hadapannya. Di saat yang sama, giok langit di belakangnya juga runtuh. Rambut Wang Lin terurai di udara tanpa angin. Jumlah energi spiritual surgawi di tubuhnya sekarang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Aura yang kuat mulai menyebar dari tubuhnya, menghancurkan 7 bendera putih karena mereka tidak bisa menahannya. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Saat dia berdiri, matanya melepaskan cahaya keemasan sebelum menenangkan diri. Saya telah menyelesaikan sepertiga dari proses, mata Wang Lin mendarat di Dutian, yang sedang duduk di sudut.
Dutian membuka matanya dan tersenyum. Bagus, sekarang ikuti aku sementara aku mengajakmu mencuri beberapa giok surgawi. Meskipun keadaan menjadi kacau karena perang, beberapa perang tidak dapat menghentikan tradisi sekte pemurnian jiwa saya ini. Petik 2. Dutian tertawa ketika dia merobek ruang di depannya, menciptakan pusaran hitam yang dia masuki. Wang Lin tersenyum tipis saat dia mengikutinya ke pusaran. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di langit di luar sekte pemurnian jiwa. Dutian meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia terbang ke depan dengan mengendarai awan. Saat Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang Dutian, dia merasakan bagaimana energi spiritual surgawi telah mengubah tubuhnya. Tidak banyak energi spiritual yang tersisa di tubuhnya saat ini. Sebagian besar telah diubah menjadi energi spiritual celestial. Namun, dia harus mengisi tubuhnya hingga penuh dengan energi spiritual surgawi, jadi dia masih membutuhkan sejumlah besar batu giok surgawi untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Ada segerombolan orang di sisi barat Pilu. Ini adalah tanah kematian di mana Anda tidak dapat melihat orang yang hidup dalam radius 10.000 km. Tempat ini adalah surga bagi serangga. Ada banyak serangga beracun yang tinggal di sini yang bahkan beberapa pembudidaya tidak berani main-main. Di sini orang sering bisa melihat kawanan besar serangga bergerak. Mereka adalah raja di sini. Ada jenis binatang lain di dalam gerombolan yang juga beracun. Namun, mereka tidak bisa menandingi serangga, jadi mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam kawanan dan biasanya tidak keluar. Semua pembudidaya di Pilu tahu untuk tidak ikut campur. Itu tidak dilarang karena berbahaya tetapi karena tanah ini adalah rumah dari sekte serangga setan. Sekte serangga iblis terletak di rawa. Sekte serangga setan adalah sekte yang sangat aneh. Alih-alih memiliki aula sekte utama, bangunan dan strukturnya tersebar di seluruh rawa. Ada beberapa titik yang merupakan tanah yang kokoh. Di tempat inilah para murid dari sekte serangga iblis tinggal. Mereka tinggal di daerah yang tersebar di seluruh rawa. Para murid dari sekte serangga iblis tidak memiliki rasa persahabatan satu sama lain. Metode budidaya mereka terkait dengan serangga, jadi sejumlah besar serangga beracun di rawa membuatnya lebih nyaman bagi mereka. Pada hari ini, dua sosok muncul di langit di atas tepi rawa. Salah satunya sudah tua dan yang lainnya masih muda. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, rambutnya abu-abu, dan dia sangat kurus. Dia meletakkan tangan di belakang punggungnya, matanya dingin, dan dia memancarkan aura yang menyebabkan semua serangga melarikan diri ketakutan. Orang di sampingnya adalah seorang pria muda. Dia mengenakan pakaian putih dan rambutnya tergerai di belakangnya. Meskipun dia tidak tampan, dia memiliki aura abnormal padanya. Matanya sangat jernih. Satu pandangan dari mereka bisa mengguncang hati seseorang. Keduanya adalah Dutian dan Wang Lin. Jelas bahwa Dutian sangat akrab dengan tempat ini, karena dia langsung memimpin Wang Lin ke sini. Dia melihat ke rawa di bawahnya dan mendesah. Cheng Niu, meskipun mereka semua bersembunyi seperti tikus, jangan meremehkan anggota sekte serangga iblis. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa orang-orang ini pasti kaya raya di kehidupan mereka sebelumnya. Ketika guruku membawaku ke sini, jumlah batu giok surgawi yang kami curi lebih dari 3 kali lipat dari yang kami ambil dari sekte lain. Petik 2. Dengan itu, dia mengulurkan tangan ke kehampaan dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Setelah meraih bendera 1 miliar jiwa, aura Dutian berubah total. Dia menatap rawa di bawahnya dan melambaikan bendera. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar dan menutupi area itu. Langit berubah warna dan waktu seakan berhenti. Seluruh area dikelilingi oleh fragmen jiwa yang terus-menerus mengeluarkan ratapan hantu. Gelombang suara ratapan ini menyebar ke seluruh rawa. Mereka tidak lebih lemah dari serangan dari harta sihir. Lebih dari 10 fragmen jiwa ungu keemasan diisi dengan kegembiraan di mata mereka dan bergegas ke depan tanpa perintah apapun. Semua serangga beracun berlari seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Mata Dutian berbinar dan dia berteriak, "Tikus dari sekte serangga iblis, kakekmu Dutian telah datang." Aturannya sama seperti biasanya. Cepat serahkan giok langit. Petik 2. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Mungkinkah ada beberapa aturan yang ditetapkan untuk mencuri giok surgawi? Wang Lin tidak tahu bahwa sekte pemurnian jiwa dulu suka memerintah. Kembali ketika Tuan Dutian membawanya ke sini,
tuannya mengatakan hal yang sama, dan dikabarkan bahwa tuannya juga mengatakan hal serupa. Singkatnya, memang ada aturan untuk ini. Beberapa raungan marah datang dari gerombolan itu sebelum dua orang terbang keluar. Fragmen jiwa mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka semua dipukul mundur oleh aura mereka. Namun, keduanya tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya mendorong fragmen jiwa ke belakang tanpa melukai mereka. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu dan memiliki dua kalajengking berwarna merah darah di sekelilingnya. Dia dengan cepat berteriak, "Hantu tua Dutian, tidak ada lagi giok surgawi." Orang lainnya adalah seorang wanita tua yang mengenakan gaun istana. Meski wajahnya dipenuhi kerutan, matanya cerah. Dia terbatuk untuk memotong lelaki tua berjubah ungu itu, lalu dia melihat ke arah Dutian dan berkata, "Hantu tua Dutian, kami tidak bisa memberimu giok surgawi. Ketika klan abadi yang terbuang menyerang, saya terluka parah dan membutuhkan banyak giok surgawi untuk akhirnya pulih. Mempertimbangkan masa depan, kami tidak bisa memberikanmu apapun." Petik 2. Mata Dutian menjadi serius dan kemudian tatapannya tertuju pada wanita tua itu. Dia menunjuk ke dahinya dan aura kematian yang telah dia tekan dilepaskan. Dia berkata, dengan suara serak, "Yan Hong, sisa hidupku kurang dari 2 tahun." Wanita tua itu gemetar dan ekspresinya sedikit berubah. Ekspresi pria tua berjubah ungu menjadi jelek dan dia bergumam, "Kalian orang-orang dari Sekte Pemurnian Jiwa semuanya gila. Saat umurmu hampir habis, kamu mengambil bendera 1 miliar jiwa dan mencuri batu giok surgawi dari orang-orang." Dutian tertawa dan berkata, "Itu benar. Saya hanya memiliki waktu kurang dari 2 tahun untuk hidup, jadi saya secara alami tidak takut mati. Beri aku giok langit dan aku akan pergi. Jika Anda tidak memberi saya satu pun, saya tidak akan bertarung dengan Anda, tetapi saya akan memusnahkan semua serangga beracun di rawa ini." Orang tua berjubah ungu itu tertawa marah dan hendak berbicara ketika wanita tua itu terbatuk-batuk dan berkata, "Hantu tua, kenapa bisa seperti ini? Tidak hanya kami berdua bisa melenyapkan sekte pemurnian jiwa Anda, junior di samping Anda ini pasti akan mati." Petik 2. Wang Lin mengeluarkan senyum tipis saat tangan kanannya menunjuk ke udara dan pedang surgawi terbang dengan ayunan. Wang Lin menggunakan seutas energi spiritual surgawi dalam ayunan itu. Meskipun dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, dia masih bisa menggunakan sedikit energi spiritual surgawi. Pedang surgawi secara alami membutuhkan energi spiritual surgawi untuk digunakan. Setelah energi spiritual surgawi digunakan, ia melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan dan memancarkan tekanan surgawi. Energi pedang turun seperti kilat. Ekspresi wanita tua itu sangat berubah saat dia meraih tas pegangannya dan mengeluarkan cangkang kura-kura untuk memblokir energi pedang. Ledakan. Ledakan keras bisa terdengar saat cangkang kura-kura berubah menjadi debu ketika menghentikan energi pedang. Ekspresi wanita tua itu sangat jelek. Bahkan ekspresi pria tua berjubah ungu itu jelek saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin perlahan bertanya, "Apakah kalian berdua masih berpikir aku pasti akan mati hari ini?" Wanita tua itu berkata, dengan nada serius, "Siapa kamu?" Energi pedang itu barusan mengandung energi spiritual surgawi, tapi dia tidak terkejut tentang itu. Dia sudah memperhatikan bahwa Wang Lin berada di langkah antara tahap formasi jiwa dan transformasi jiwa. Dia tidak menganggap kultivator semacam ini sebagai ancaman, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki harta surgawi. Bagaimanapun kualitasnya, selama harta menggunakan energi spiritual, itu disebut harta roh. Pada saat yang sama, harta karun yang menggunakan energi spiritual celestial disebut harta celestial. Yang disebut harta celestial adalah harta yang dapat menahan kekuatan energi spiritual celestial dan dengan sempurna menampilkan kekuatannya. Harta karun semacam ini sangat langka. Satu-satunya hal yang diinginkan oleh sebagian besar pembudidaya transformasi jiwa selain mencapai tahap ascendan adalah menemukan harta surgawi untuk diri mereka sendiri. Di antara pembudidaya transformasi jiwa, memiliki harta surgawi dan tidak memilikinya adalah perbedaan besar. Dengan harta celestial seseorang dapat menggunakan energi spiritual surgawi secara maksimal, tetapi jika seseorang tidak memilikinya, mereka harus menggunakannya dengan teknik mereka, yang selalu lebih lemah daripada harta. Selain itu, ada beberapa harta karun yang terletak di antara harta roh dan harta celestial.
Mereka dapat diaktifkan dengan kedua jenis energi tersebut, dan meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan energi spiritual surgawi, mereka jauh lebih kuat daripada harta yang menggunakan energi spiritual. Jenis harta karun ini disebut harta surgawi semu. Bendera 1 miliar jiwa dan bendera larangan dianggap harta surgawi palsu. Bab 417 Pertempuran kedua dengan klan abadi yang ditinggalkan dimulai. Wang Lin tersenyum mendengar pertanyaan wanita tua itu dan berkata, "Saya Cheng Niu." Ekspresi wanita tua itu berubah. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Untuk membunuh Li Yuan Feng Shui Yue dan leluhur klan iblis raksasa hanya pada tahap formasi jiwa. Hari ini wanita tua ini memang tidak bisa membunuhmu." Petik 2. Wanita tua itu menghela nafas. Meskipun dia berada di tahap akhir transformasi jiwa dan dapat dengan mudah membunuh Wang Lin, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya dengan kehadiran Du Tian. Setelah melihat pria tua di sampingnya, dia menghela nafas lagi di dalam hatinya. Pria tua berjubah ungu di samping wanita itu memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia berada di tahap awal transformasi jiwa. Dia tahu bahwa dia bisa membunuh Li Yuan Feng tanpa pertanyaan, tetapi melawan leluhur klan iblis raksasa, akan sangat sulit untuk menang. Namun, pemuda di hadapannya ini berhasil membunuh keduanya. Meskipun Wang Lin belum menjadi kultivator transformasi jiwa, dia sudah melihat Wang Lin sebagai seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama. Du Tian tertawa. Dia sangat puas dengan tindakan Wang Lin. Orang-orang dari Sekte Pemurnian Jiwa harus seperti ini. Du Tian berkata, "Jangan buang waktu lagi. Menurut aturan, berikan aku setengah dari giok langitmu." Petik 2. Wanita tua itu merenung sedikit. Dia kemudian menatap Du Tian sebentar sebelum matanya bersinar dan dia berkata, "Aku bisa memberimu setengah giok surgawi kami, tapi dengan pertempuran dengan klan abadi yang ditinggalkan, jika sekte serangga iblisku dalam bahaya, kau harus membantu kami segera." Petik 2. Du Tian memandang wanita tua itu dan berkata, "Itu akan tergantung pada berapa banyak batu giok surgawi yang kamu berikan padaku." Wanita tua itu tersenyum pahit. Dia mengeluarkan tas berisi dan melemparkannya ke Du Tian bahkan tanpa melihatnya. Dia berkata, "Ini akan memuaskanmu." Du Tian menangkap tas itu. Setelah dia memindainya dengan akal ilahi, ekspresinya menjadi aneh. Dia memandang wanita tua itu dan berkata, "Kalian dari Sekte Serangga Setan benar-benar kaya raya di masa lalu. Tuanku mengambil begitu banyak batu giok surgawi dari kalian, tetapi kamu masih memiliki sebanyak ini. Apakah kalian menemukan cara untuk mengumpulkan mereka?" Petik 2. Wanita tua itu dengan tenang berkata, "Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Ingat kesepakatan kita." Dengan itu, dia terbang ke kejauhan. Penatua berjubah ungu itu menatap Wang Lin sekali lagi sebelum menggenggam tangannya ke arahnya dan pergi. Sama seperti ini, Du Tian membawa Wang Lin melintasi pilu dan mencuri sejumlah besar batu giok surgawi. Sepanjang jalan, Wang Lin benar-benar melihat betapa tirani Du Tian sebenarnya. Du Tian akan mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan meminta giok surgawi. Jika mereka tidak memberinya, dia akan melepaskan fragmen jiwa dan menggunakan sedikit waktu yang tersisa untuk mengacaukan sekte itu. Ketenaran Sekte Pemurnian Jiwa sudah terkenal. Dua sekte pilu lainnya benar-benar marah, tetapi karena Sekte Pemurnian Jiwa selalu melakukan ini, mereka menyerahkan giok surgawi pada akhirnya. Du Tian menamparkan tas pegangannya dan tersenyum pada Wang Lin. "Lihat semua ini. Ini adalah bagaimana Sekte Pemurnian Jiwa saya telah bertindak selama puluhan ribu tahun. Ketika Anda memiliki bendera 1 miliar jiwa, Anda harus melakukan hal yang sama atau Anda akan menyeret nama Sekte Pemurnian Jiwa saya." Petik 2. Meskipun tubuhnya dipenuhi dengan aura kematian, Wang Lin bisa merasakan kelegaan di hati Du Tian. Dahulu kala, seorang leluhur dari Sekte Pemurnian Jiwa saya ingin mencapai tahap ascendan. Jumlah giok surgawi yang dia butuhkan berkali-kali lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Akhirnya, setelah menyapu seluruh planet, dia pergi ke negara Suzaku. Dengan bendera 1 miliar jiwa, bahkan para pembudidaya ascendan tidak akan sembarangan bertindak melawannya. Akibatnya, dia bisa mengambil batu giok langit dengan paksa, kata Du Tian. Wang Lin tersenyum pahit. Dia bisa merasakan sakit kepala yang dialami oleh para kultivator ascendan dari Suzaku saat itu. Memberikan giok surgawi membuatnya terasa seperti mereka memberi seseorang uang gratis.
Bagaimanapun, setiap generasi yang memegang bendera 1 miliar jiwa adalah seorang tiran. Wang Lin diam-diam berpikir, saya pikir saya melihat bagaimana sekte pemurnian jiwa ini berubah dari negara budidaya peringkat 5 menjadi hanya sekte sekarang. Namun, leluhur itu gagal dan masih mati pada akhirnya. Sebenarnya, saya tidak setuju dengan tindakannya. Kecuali itu benar-benar dibutuhkan, lebih baik tidak main-main dengan kultivator Ascendan. Dia akan lebih baik melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Dengan bendera ini, kita bisa melewati negara budidaya peringkat 5 dan mencuri dari sekte manapun yang kita lihat. Bahkan jika kita bertemu dengan pembudidaya kuat dari klan abadi yang ditinggalkan, itu tidak masalah. Petik 2. Wang Lin tersenyum pahit sekali lagi. Tindakan tirani Dutian tidak terbatas pada Pilu. Faktanya, Dutian cukup dilindungi undang-undang di Pilu. Bagaimanapun, mereka semua adalah tetangga, jadi dia tidak bisa mendorong mereka terlalu jauh. Namun, saat mereka meninggalkan Pilu, Wang Lin akhirnya melihat betapa kejamnya Dutian. Dalam waktu 3 bulan, Dutian membawa Wang Lin melintasi 4 negara peringkat 5 kultivasi. Ketika mereka pergi, itu seperti sekawanan belalang yang lewat. Bahkan beberapa keluarga kultivasi terpengaruh dan harus menyerahkan beberapa giok surgawi yang mereka miliki. Adapun sekte, Dutian bahkan tidak mengatakan apa-apa sebelum mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Fragmen jiwa akan menutupi sekte dan kemudian lebih dari 10 fragmen jiwa transformasi jiwa akan keluar. Ini bukanlah serangan yang bisa dilawan oleh sekte manapun di negara budidaya peringkat 5. Dutian mengumpulkan sejumlah besar batu giok surgawi dan menempatkannya di dalam tas berisi. Di negara kultivasi peringkat keempat, Dutian akhirnya membangkitkan reaksi dari para pembudidaya lokal. 4 pembudidaya transformasi jiwa bersatu untuk menyerang Dutian. Kali ini, Wang Lin akhirnya menyadari betapa kuatnya bendera 1 miliar jiwa itu. Wang Lin bahkan tidak punya waktu untuk bertindak sebelum mereka berempat dipukul mundur. Ini hanya karena Dutian tidak ingin membunuh siapapun. Jika tidak, salah satu dari mereka pasti akan menjadi jiwa utama lainnya untuk bendera jiwa. Dengan betapa kejamnya tindakan Dutian dalam 2 tahun terakhir hidupnya, Wang Lin harus mengeluarkan topi jeraminya dan menggunakannya untuk menutupi penampilannya. Ini untuk mencegah semua sekte yang mereka curi agar tidak mencarinya di masa depan. 4 peringkat 5 negara budidaya, 13 sekte, dan lebih dari 100 keluarga budidaya. Menghitung yang ada di Pilu, ada total 16 sekte. Dalam 3 bulan ini, Dutian mencuri sejumlah besar batu giok surgawi dari mereka. Pada hari ini, Dutian berhenti. Dutian berkata kepada Wang Lin, dengan nada serius, banyak giok surgawi ini seharusnya cukup bagimu untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Mungkin akan ada yang tersisa. Di masa depan, jika Anda ingin meningkatkan level kultivasi, Anda harus mendapatkan giok langit Anda sendiri. Ingat, di dunia kultivasi, terutama bagi pembudidaya transformasi jiwa, satu-satunya cara untuk mendapatkan giok surgawi adalah dengan mencuri. Tidak peduli berapa banyak murid yang Anda kirim ke alam surgawi, Anda tidak akan mendapatkan cukup giok surgawi. Petik 2. Wang Lin mengangguk. Dia tidak punya masalah dengan mencuri, tapi dia tidak setuju dengan metode Dutian. Dia percaya bahwa dia harus mengambil semuanya atau tidak mencuri sama sekali. Mungkin prosesnya akan jauh lebih sulit, tetapi jumlah giok surgawi yang mereka miliki akan lebih dari 2 kali lipat dari yang mereka miliki saat ini. Setelah mendapatkan cukup giok surgawi, Dutian membawa Wang Lin dan bergegas kembali ke sekte pemurnian jiwa. Dia akan melindungi Wang Lin sehingga dia bisa menerobos ke tahap transformasi jiwa dengan aman. Dutian menghela nafas dan berkata, planet Suzaku terlalu kecil. Ketika saya masih muda, saya meninggalkan planet ini sekali dan pergi ke Tianyun. Planet itu 10 kali lebih besar dari planet Suzaku. Ada banyak sekte di sana dan tentu saja lebih banyak giok surgawi. Jika bukan karena fakta aku tidak cukup kuat, akan terasa menyenangkan untuk mencuri dari sekte di sana. Dikatakan bahwa di antara aliansi budidaya, ada banyak negara budidaya peringkat 6 yang mengatur penggerebekan untuk mencuri dari planet budidaya lain. Petik 2. Planet Tianyun, mata Wang Lin berbinar. Dutian berkata, Tianyunzi di planet Tianyun itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dikatakan bahwa dia bahkan memiliki kursi dalam aliansi kultivasi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zhuxi kecil. Petik 2. Wang Lin sedikit merenung.
Saat dia hendak bertanya lebih banyak, ekspresi Dutian berubah dan dia melihat ke kejauhan. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menoleh. Kabut hitam mendekat dari cakrawala dan melahap awan di sepanjang jalan. Kabut hitam itu begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Aura kekuatan tato yang kuat perlahan menyebar. Klan abadi yang ditinggalkan. Mata Dutian berbinar. Selama waktu mereka bersama, Wang Lin telah berbicara dengan Dutian dan mengetahui bahwa beberapa tahun yang lalu, klan tertinggal abadi mengumpulkan banyak orang dan langsung memulai serangan mereka di benua Suzaku. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya meninggal selama pertempuran itu. Beberapa dukun dari klan abadi tertinggal yang sekuat pembudidaya Ascendan bertarung dengan Zugzi dan dua pembudidaya Ascendan lainnya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 tahun dan kemudian klan abadi yang ditinggalkan mundur. Mereka mengambil alih negara budidaya peringkat 3 dan memulai pertempuran lambat dengan negara Suzaku. Dalam pertempuran ini, dua orang berada di atas segalanya. Liu Mei dan Qian Feng. Liu Mei, dengan kecantikannya yang tiada taraf, telah menarik perhatian semua pria muda pembudidaya. Tingkat kultivasinya juga sangat tinggi. Dia berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Ini membuatnya semakin menarik. Saat dia muncul, dia benar-benar menekan ketenaran Red Butterfly dan menjadi putri surga baru. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan Red Butterfly lagi. Yang membuat semua orang semakin banyak berbicara adalah bahwa dia adalah murid pribadi Suzaku saat ini dan kandidat untuk menjadi Suzaku berikutnya. Saat dia muncul, dia menangkap beberapa dukun 7 daun. Dia bahkan mampu menangkap dukun 8 daun yang sekuat kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Alhasil, ketenarannya melejit. Ada satu hal lagi tentang dirinya yang menarik perhatian semua orang. Desas-desusnya seperti ini. Dia baik hati dan memiliki hati yang murni namun masih dapat mencapai tingkat kultivasi ini. Dia tidak pernah membunuh seseorang seumur hidupnya. Bahkan ketika dia bertarung melawan klan abadi yang ditinggalkan, dia hanya menangkap mereka dan tidak membunuh mereka. Dengan semua kualitas bagus ini, dia secara alami menarik perhatian semua orang. Setiap kali dia muncul, semua pembudidaya sekitarnya dengan hormat mematuhi perintahnya. Bahkan dalam pertempuran di mana mereka ditakdirkan untuk kalah, ketika dia muncul, semua pembudidaya yang hadir akan mendapatkan kembali kekuatan mereka dan kemudian memenangkan pertempuran dengan bantuannya. Wanita ini dianggap sebagai salah satu jenius kembar generasi ini. Jenius lainnya adalah Qian Feng. Dia sangat tampan dan memiliki penampilan yang bermartabat. Tingkat kultivasinya juga berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Tidak ada jejak kesombongan pada dirinya dan dia sangat lurus secara moral, adil, dan santun. Qian Feng tiba-tiba muncul di tahun kedua serangan klan abadi yang terabaikan. Bab 418 Kekuatan sebenarnya dari bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Saat dia muncul, dia segera membunuh beberapa anggota klan abadi tertinggal yang kuat dan bertarung dengan Master Junior klan abadi yang ditinggalkan. Semua ini segera mengguncang seluruh planet. Pertempuran antara mereka berdua adalah pertempuran antara pemimpin generasi berikutnya dari masing-masing pihak. Meskipun Qian Feng tidak menang dan pertempuran berakhir dengan seri, ketenarannya melambung ke langit. Hanya setelah pertempuran ini semua orang tahu bahwa dia adalah kakak magang Liu Mei dan murid Suzaku saat ini. Dia menduduki peringkat kedua di bawah Liu Mei. Selain itu, dia memiliki identitas lain yang menarik perhatian semua orang. Orang ini adalah keturunan Suzaku generasi sebelumnya. Qian Feng seperti bulan yang cerah dalam pertempuran melawan klan abadi yang ditinggalkan. Pada akhirnya, dia menandatangani perjanjian dengan Master Junior dari klan abadi yang ditinggalkan. Negara Suzaku menyerahkan semua negara budidaya peringkat 3 sehingga klan abadi yang terlantar akan menangguhkan serangan mereka. Mata Dutian berbinar saat dia menatap awan hitam besar yang datang dari kejauhan dan berkata, dengan nada yang dalam, klan abadi yang ditinggalkan telah memulai serangan kedua mereka. Cheng Niu, saya bisa merasakan bahwa dukun sekuat kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan ada di dalam awan hitam itu. Adapun apakah ada kultivator Ascendan atau tidak, saya tidak tahu. Keluarkan Subendera dan kami akan menyerang. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat awan hitam. Dia mengulurkan tangan, menyebabkan Subendera 1 miliar jiwa muncul. Setelah dia meraih bendera itu, kabut hitam keluar dan menyelimuti Wang Lin. Dutian juga mencabut bendera 1 miliar jiwa.
Dengan lambaian tangan, dia membungkus dirinya dengan kabut hitam juga dan menyerbu menuju awan hitam bersama Wang Lin. Saat melakukan perjalanan, mereka dikelilingi oleh dentuman sonik dan ratapan fragmen jiwa. Gelombang raungan tiba-tiba datang dari awan hitam ketika sejumlah besar anggota klan abadi tertinggal muncul. Pada saat ini, Du Tian dan Wang Lin menyerbu langsung ke awan hitam. Tepat ketika anggota klan abadi yang tertinggal hendak menyerang, teriakan datang dari dalam awan hitam dan anggota klan abadi yang terabaikan berhenti dan membuka jalan. Seorang pria parubaya dengan jubah istana tanpa tato di tubuhnya berjalan keluar dari awan hitam. Di sampingnya mengikuti seorang pria tua bungkuk. Ekspresi lelaki tua itu muram dan dia sesekali batuk beberapa kali. Wang Lin segera mengenali orang tua ini sebagai orang yang mengejarnya ke celah spasial dan kemudian terjebak di dalam. Perseteruan di antara mereka berdua hebat, jadi jika dia mengenali Wang Lin, dia tidak akan menyerah sampai dia meninggal. Namun, Wang Lin mengenakan topi jerami dan dibungkus dengan bendera jiwa, sehingga orang itu tidak dapat mengenalinya. Sekte Pemurnian Jiwa. Pria parubaya itu berbisik saat matanya berbinar. Dia bergerak maju dan memblokir Du Tian dan Wang Lin. Kalian berdua dari Sekte Pemurnian Jiwa, tetaplah. Pria parubaya itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Hanya dengan gelombang sederhana, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan menjebak Du Tian dan Wang Lin seperti mereka berada di dalam sangkar. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Di bawah kekuatan tak terlihat ini, dia merasakan bahaya yang sangat kuat. Dukun berdaun 9. Suara Du Tian datang dari dalam bendera jiwa. Namun, bendera jiwa yang mengelilingi Du Tian melepaskan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian 13 jiwa utama ungu keemasan turun seperti dewa. Du Tian berteriak, serang. Fragmen jiwa tiba-tiba menjadi gila saat mereka menyerang ke segala arah. Ini terutama berlaku untuk 13 fragmen jiwa transformasi jiwa. Semua anggota klan abadi yang terabaikan di bawah kekuatan level transformasi jiwa meninggal hanya dalam satu sentuhan dari 13 fragmen. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia baru saja mencapai tahap 9 daun, jadi dia setara dengan kultivator ascendan tahap awal. Namun, dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan dari bendera 1 miliar jiwa. Dia hanya membacanya di catatan perang puluhan ribu tahun yang lalu dan tahu bahwa itu adalah senjata yang paling ditakuti oleh klan abadi yang ditinggalkan. Sekarang dia melihatnya, ekspresinya menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan awan hitam mundur. Anggota klan abadi yang terabaikan di dalam awan menciptakan celah di tengah. Du Tian tertawa saat dia membawa Wang Lin untuk keluar dari awan hitam dan ke kejauhan. Mu Ye, bawalah anggota klan untuk bertemu dengan Master Junior. Aku akan menguji kekuatan bendera 1 miliar jiwa, perintah pria parubaya itu, sebelum mengejar Du Tian. Orang tua bungkuk itu mengangguk saat dia memimpin anggota klan untuk membentuk kembali awan hitam. Saat mereka selesai, mereka terus bergerak maju. Du Tian terbang pergi dan kemudian tiba-tiba berhenti. Dukun berdaun 9 itu mengikuti kita. Cheng Niu, perhatikan baik-baik dan lihat mengapa para pembudidaya ascendan takut pada bendera 1 miliar jiwa. Petik 2. Saat Du Tian berbicara, dia berbalik untuk menghadapi anggota klan abadi yang ditinggalkan. Pelangi melengkung melintasi langit dan tiba di hadapannya. Itu adalah pria parubaya. Du Tian tidak membuang waktu untuk berbicara. Tangannya membentuk segel dan dia memuntahkan darah. 500 juta jiwa dan 13 jiwa utama muncul. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah seluruh langit ditutupi oleh sesuatu dan bumi menjadi neraka. Ratapan tak berujung dari fragmen jiwa mulai bergema di sekitar mereka. Fragmen jiwa terbang keluar dari bendera jiwa satu persatu, menutupi seluruh area. 13 fragmen jiwa ungu keemasan menatap pria parubaya yang muncul. Perhatikan baik-baik. Ini adalah cara yang tepat untuk menggunakan bendera jiwa. 13 formasi jiwa. Du Tian berteriak saat kabut hitam yang mengelilinginya berubah kembali menjadi bendera setinggi 30 kaki. Lalu dia melambai. 500 juta fragmen jiwa mulai bergerak secara misterius di sekitar 13 jiwa utama dan membentuk formasi besar yang mengelilingi Wang Lin, Du Tian, dan pria parubaya. Bahkan dengan pemahaman Wang Lin tentang formasi, dia hanya bisa melihat sedikit demi sedikit dan tidak bisa mempelajarinya secara detail. Pemurnian jiwa. Du Tian berteriak saat dia mengulurkan tangan.
Formasi tiba-tiba bergetar saat semua fragmen jiwa mengeluarkan suara yang menyatu. Suara ini seperti mantra. Tak lama kemudian, aura hitam keluar dari tengah fragmen jiwa dan membentuk tangan raksasa. Tangan raksasa ini melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Dutian. Seolah-olah itu adalah avatarnya. Saat Dutian mengulurkan tangan, sosok putih muncul di sekitar pria parubaya itu. Itu adalah jiwanya. Pada saat ini, tangan raksasa itu turun. Mata pria parubaya itu berbinar. Dia tidak menggunakan harta apapun saat dia menunjuk ke udara dan mengatakan satu kata. Berhenti. Dengan keras, tangan besar itu tiba-tiba berhenti dan tetap tidak bergerak. Pria parubaya itu mengulurkan lengannya dan kemudian 5 lampu dengan warna berbeda berkumpul di tangannya. Kawah. Kelima lampu segera pecah dan membentuk 5 kuali di sekitar pria parubaya itu. Lalu dia bergumam, sempurnakan. 5 kuali besar bergetar saat tato aneh muncul di sekitar mereka. Tato itu berkedip saat berputar di sekitar kuali. 5 kuali besar membentuk 5 pusaran besar di dalam formasi. Aura kuno mengisi formasi dan kemudian beberapa fragmen jiwa ditarik ke dalam pusaran. Ekspresi Dutian tetap tenang saat dia berkata, kamu memang dukun berdaun 9, dan kamu memiliki beberapa keahlian. 13 jiwa utama, berkumpul. Petik 2. Formasi tiba-tiba berubah lagi saat 500 juta fragmen jiwa berkumpul menuju 13 jiwa utama, kemudian 13 jiwa utama mulai menjadi padat. 500 juta fragmen jiwa menyatu dengan 13 jiwa utama, masing-masing memberi mereka kekuatan dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Mereka bahkan memiliki energi spiritual surgawi di dalam tubuh mereka. Kali ini ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah. Mata Dutian dingin saat dia berkata, ini belum selesai. 13 jiwa utama, bergabung menjadi satu. Petik 2. 13 jiwa utama tiba-tiba bergerak, menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika bayangan menghilang, jiwa-jiwa itu menyatu menjadi satu. 500 juta fragmen jiwa dan 13 jiwa primer dimurnikan menjadi satu jiwa. Saat jiwa ini muncul, langit berubah warna. Ascendan, pria parubaya itu menghirup udara dingin. Semua jiwa utama dalam bendera 1 miliar jiwa adalah leluhur transformasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Satu-satunya penyesalan yang mereka semua miliki adalah tidak dapat mencapai tahap Ascendan. Mereka tidak dapat mencapainya ketika mereka masih hidup, dan keinginan ini semakin kuat dalam kematian mereka. Pada akhirnya, keinginan semua fragmen jiwa memungkinkan mereka untuk menyatu dan menciptakan kekuatan yang cocok dengan seorang kultivator Ascendan. Ini bahkan bukan kekuatan penuh dari bendera 1 miliar jiwa, hanya sebagian darinya. Kekuatan ini cukup untuk melawan pembudidaya Ascendan tahap awal tetapi tidak cocok untuk pembudidaya Ascendan tahap akhir seperti Suzaku saat ini. Apa yang benar-benar ditakuti oleh Suzaku saat ini adalah kekuatan dari semua 36 jiwa utama, terutama yang keempat. Dutian menatap pria parubaya itu dan dengan dingin berkata, "Enyahlah. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Sekte Pemurnian Jiwa saya tidak akan berpartisipasi dalam perang antara Anda dan negara Suzaku." Petik 2. Ekspresi pria parubaya itu sangat gelap dan kemarahan di dalam hatinya tumbuh. Dengan tingkat kultivasinya, jika Dutian tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa, dia bisa dengan mudah membunuh Dutian. Dia menatap Dutian saat dia merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, kekuatan seperti ini tidak cukup untuk mengancam saya. Mungkinkah bendera 1 miliar jiwa hanya memiliki kekuatan semacam ini? Petik 2. Dutian tertawa saat matanya bersinar dan berkata, 10 jiwa utama, muncul. Dia melambaikan bendera jiwa di tangannya dan kemudian 10 jiwa utama transformasi jiwa terbang keluar. Kali ini pria parubaya tersenyum pahit. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa klannya sangat takut pada bendera 1 miliar jiwa. Pria parubaya itu berkata, karena Sekte Pemurnian Jiwa tidak akan berpartisipasi dalam perang, maka saya akan berbicara untuk klan abadi yang ditinggalkan dan berjanji bahwa kita bahkan tidak akan mengambil satu langkah pun ke Sekte Pemurnian Jiwa. Petik 2. Dengan itu, dia menggenggam tangannya di Dutian dan dengan hati-hati pergi. Dutian melambaikan bendera jiwa untuk mengambil semua fragmen jiwa dan dengan cepat pergi bersama Wang Lin. Bendera 1 miliar jiwa, setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, mata Wang Lin dipenuhi dengan gairah. Dunia itu besar, dan dengan bendera itu, dia bisa pergi kemana saja.
Bab 419 Suzaku Generasi Kedua. Situnan. Dengan arogansi dalam suaranya, Du Tian berkata, ini adalah kekuatan bendera 1 miliar jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Bagaimana menurut Anda? Wang Lin menjawab, sangat kuat. Du Tian tertawa dan berkata, sebenarnya tidak ada cara yang tepat untuk menggunakan bendera jiwa. Misalnya, leluhur generasi ke-6 pandai bentukan, jadi dia menggunakannya untuk membuat bentukan. Petik 2. Saat Du Tian bergegas kembali ke Pilu, dia memberitahu Wang Lin lebih banyak tentang bendera 1 miliar jiwa. Wilayah leluhur generasi ke-10 adalah melahap, jadi dia menggunakan bendera jiwa untuk melahap jiwa untuk membuat dirinya lebih kuat melawan musuh. Namun, satu keterampilan yang selalu dimiliki oleh bendera 1 miliar jiwa adalah perpaduan. Jiwa ascendan yang Anda lihat diciptakan oleh fusi. Meskipun tidak bisa bertahan selamanya, itu bisa melawan kultivator ascendan untuk satu dupa waktu. Petik 2. Namun, tidak satu pun dari ini adalah es asli dari bendera tersebut. Apa yang benar-benar dapat mengancam kultivator ascendan adalah jiwa utama keempat. Dalam puluhan ribu tahun, jiwa keempat hanya muncul sekali. Ketika itu terjadi, leluhur ascendan tahap awal terakhir sekte saya bertarung bersama dengan generasi kedua Suzaku melawan 4 pembudidaya ascendan tahap akhir dari planet lain. Petik 2. Sementara mencuri giok surgawi adalah alasan utama mereka keluar, Du Tian juga ingin mengajari Wang Lin tentang bendera 1 miliar jiwa sehingga dia dapat mengendalikannya dengan lebih baik 2 tahun dari sekarang. Du Tian tidak menahan apapun dari Wang Lin. Dia memperlakukan Wang Lin seperti murid langsung yang nyata. Rahasia tentang bendera jiwa ini biasanya hanya diturunkan dari guru ke murid. Meskipun Du Tian dan Wang Lin tidak resmi menjadi guru dan murid, hubungan mereka mirip dengan itu. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia bertanya, bersama dengan generasi kedua Suzaku. Du Tian mengangguk. Setelah mengalahkan klan abadi yang ditinggalkan, generasi pertama Suzaku mengorbankan dirinya bersama dengan beberapa pembudidaya ascendan tahap akhir untuk menyegel klan abadi yang ditinggalkan. Kemudian dia menunjuk seseorang sebagai Suzaku generasi kedua. Petik 2. Orang ini sangat berbakat dan luar biasa, sangat berbeda dari semua Suzaku masa depan setelah dia. Dia tidak menekan negara budidaya peringkat 5 dan sementara dia hanya memerintah selama 1000 tahun yang singkat, dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada setiap Suzaku yang datang setelahnya. Dikatakan bahwa dia sudah satu langkah ke alam setelah ascendan dan hanya setengah langkah dari langkah berikutnya. Petik 2. Orang ini tidak diragukan lagi adalah ahli nomor 1 dalam sejarah planet Suzaku. Setelah mendengar ini, hati Wang Lin bergetar. Dia memikirkan satu hal yang selalu dikatakan Situnan, bahwa dia adalah ahli nomor 1 planet Suzaku. Siapa namanya? Du Tian menggelengkan kepalanya. Sudah terlalu lama bagi siapapun untuk mengingat namanya. Kami hanya mengingatnya sebagai Suzaku generasi kedua. Mungkin Suzaku yang sekarang tahu. Petik 2. Wang Lin terus bertanya, apa yang terjadi padanya pada akhirnya. Du Tian perlahan berkata, keberadaannya tidak diketahui. Du Tian menghela nafas dan melanjutkan, dikabarkan bahwa pertempuran melawan para pembudidaya asing itu tidak kurang kuat dari pertempuran melawan roh leluhur klan abadi yang tertinggal. Pada akhirnya, leluhur sekte pemurnian jiwa saya bukanlah pasangan yang cocok. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang kultivator ascendan tahap awal. Dia menggunakan jiwa keempat untuk keluar hidup-hidup dan membunuh salah satu pembudidaya asing. Namun, jiwa keempat mengalami kerusakan parah dan telah tertidur lelap sejak saat itu. Menurut perhitungan saya, itu seharusnya sudah hampir pulih sepenuhnya sekarang. Petik 2. Meskipun pertempuran dimenangkan, generasi kedua Suzaku diburu oleh para pembudidaya asing dan menghilang. Hati Wang Lin bergetar. Dia ingat ketika Situnan memberitahunya bahwa dia bertarung melawan beberapa pembudidaya asing. Akhirnya, tubuhnya dihancurkan oleh mereka, tetapi jiwa yang baru lahir melarikan diri ke surga menentang Manik dan kemudian hidupnya diselamatkan. Kebencian Situnan pada orang-orang itu hanya bisa dianggap mengerikan. Menurut cerita Du Tian, nasib Suzaku generasi kedua sangat mirip dengan Situnan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya berbinar. Dia memiliki dendam terhadap Suzaku saat ini. Jika Situ terbangun, apakah dia akan membantu Suzaku saat ini? Du Tian memandang Wang Lin dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, dengan perang antara klan abadi yang terlantar dan negara Suzaku yang sedang berlangsung sekarang,
jika generasi kedua Suzaku masih hidup, apakah dia akan membantu Suzaku saat ini? Du Tian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Mari kita tidak mengandalkan kemungkinan generasi kedua Suzaku masih hidup, tapi jika dia masih hidup, dia tidak akan membantu Suzaku generasi sekarang karena tidak ada hubungan di antara mereka. Dikabarkan bahwa Suzaku generasi kedua sangat sombong. Jika bukan karena fakta bahwa dia berutang pada Suzaku generasi pertama, dia pasti sudah meninggalkan planet ini untuk mengasah dirinya di tempat lain. Petik 2. Wang Lin mengangguk. Matanya berbinar dan dia bertanya, sudah berapa generasi Suzakus? Du Tian mendengus dan berkata, Suzaku saat ini adalah generasi ke-14, dan yang paling saya benci. Wang Lin merenung sedikit sebelum tiba-tiba bertanya, Senior, roh leluhur abadi yang Anda bicarakan sebelumnya, apa itu? Du Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu apa itu dan saya hanya melihat catatan dari sekte itu. Saat itu, selama perang besar dengan klan abadi yang ditinggalkan, roh leluhur ini muncul dan menyebabkan sejumlah besar pembudidaya Ascendan mati. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Benua Suzaku sudah dekat. Mari kita cepat sehingga Anda bisa mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan itu, Du Tian tiba-tiba dipercepat. Dalam beberapa bulan yang singkat ini, Du Tian membawa Wang Lin melintasi hampir separuh planet ini. Sekarang mereka bisa melihat benua Suzaku muncul di hadapan mereka. Benar, leluhur mencatat salah satu nama dari 4 pembudidaya asing. Orang itu mengatakan bahwa dia berasal dari planet Five Elements dan dipanggil Naduo 1. Naduo muncul di bab 248. Ya, itu seharusnya benar. Begitu kita kembali, aku akan memberimu batu giok dengan rekamannya. Petik 2. Naduo. Tubuh Wang Lin gemetar. Apa yang salah denganmu? Du Tian berbalik ke arah Wang Lin dan menatapnya dengan tatapan bertanya-tanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya telah bertemu Naduo ini. Du Tian terkejut. Matanya berbinar dan dia bertanya, kamu sudah bertemu Naduo? Wang Lin memberitahu Du Tian tentang masalah Naduo. Menarik. Monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun pasti telah melewati tahap Ascendan dan menyentuh langkah selanjutnya. Kalau tidak, mustahil untuk hidup sampai sekarang. Petik 2. Keduanya terbang sangat cepat melintasi langit dan segera tiba di bagian utara benua Suzaku. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin menjadi serius. Du Tian tampaknya telah menyadarinya lebih awal, karena dia meraih Wang Lin dan mundur. Layar lampu hijau telah muncul di tepi benua Suzaku dan menutupi seluruh benua. Formasi Suzaku. Ekspresi Du Tian jelek. Formasi Suzaku adalah formasi terkuat di planet ini. Itu bisa besar atau kecil, tetapi ketika digunakan dengan kekuatan penuh, itu bisa menutupi planet untuk melindunginya dari pembudidaya asing atau binatang buas yang hidup di kehampaan. Paling kecil, itu bisa melindungi hanya satu orang dan menjadi sangat kuat. Sepertinya negara Suzaku sangat bertekad untuk menang melawan klan abadi yang ditinggalkan. Jumlah batu roh yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi Suzaku berada di luar imajinasi dan banyak batu giok langit diperlukan untuk menggunakan kekuatannya. Hehe, cukup untuk menyamai kultivator Ascendan tahap akhir. Mata Du Tian berbinar dan dia menunjuk ke depan. Seutas gas hitam keluar dari jarinya dan mendarat di layar lampu hijau. Saat gas hitam mendekat, layar lampu hijau bergetar dan membentuk kepalan tangan hijau yang meninju gas hitam. Ledakan. Setelah ledakan keras, gas hitam menghilang dan tinju kembali ke layar lampu hijau. Du Tian mencibir. Itu bahkan berisi darah klan iblis raksasa, jadi formasi memiliki kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Kau seharusnya tidak meninggalkan begitu banyak masalah saat pergi ke klan iblis raksasa. Jika saya pergi secara pribadi, saya akan membunuh mereka semua untuk mencegah pembalasan di masa depan. Ketika klan abadi yang terlantar menyerang, murid kedua Suzaku, Qian Feng, pergi ke klan iblis raksasa, membuka segelnya, dan memindahkan mereka semua ke negara Suzaku. Petik 2. Aku bertanya-tanya mengapa negara Suzaku begitu murah hati, tapi sepertinya mereka mengincar darah klan iblis raksasa. Dengan darah klan iblis raksasa sebanyak ini, formasi ini mengandung beberapa kekuatan dari kekuatan garis keturunan mereka. Petik 2. Wang Lin tetap diam. Dengan Qi Hu di sana, tidak mungkin dia bisa membunuh mereka semua. Mata Du Tian menjadi dingin saat dia menatap formasi Suzaku dan berteriak, formasi Suzaku telah mengepung seluruh benua. Harus ada seseorang yang mengendalikan formasi setiap 5.000 kilometer.
Keluarlah untuk orang tua ini atau aku akan membuat celah bahkan sebelum klan abadi yang terlupakan tiba. Petik 2. Kesabaran orang tua ini ada batasnya. Aku hanya akan memberimu waktu 3 napas. Petik 2. 2 napas kemudian, sosok muncul di dalam layar lampu hijau. Orang ini berambut panjang, mengenakan jubah putih, dan sangat tampan, tapi dia memancarkan sedikit kejahatan. Secara keseluruhan, dia memberikan pesona misterius. Orang ini tersenyum dan berkata, "Senior, tolong jangan marah. Karena Anda meminta junior untuk keluar, junior akan keluar." Petik 2. Dutian dengan dingin berkata, "Buka formasi. Seperti yang Anda pesan." Pemuda yang tampak jahat itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke layar lampu hijau. Sebuah lubang terbuka dan Dutian mendengus saat dia memasuki benua Suzaku. Wang Lin mengikuti dari dekat. Namun, tepat pada saat ini, mata pemuda yang tampak jahat itu berbinar dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan layar lampu hijau menutup. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia terjebak di luar. Junior, kamu mendekati kematian. Mata Dutian menjadi dingin saat dia melihat pemuda yang tampak jahat itu. Orang ini tidak menunjukkan rasa takut saat dia tersenyum lembut dan berkata, "Senior, tolong jangan marah. Saya hanya ingin bertarung dengan sesama kultivator Cheng Niu yang mengguncang seluruh planet. Cheng Niu, apakah kamu berani bertarung denganku?" Petik 2. Pemuda yang tampak jahat itu memandang Wang Lin, yang berada di luar layar lampu hijau. "Kamu siapa?" Wang Lin mengerutkan kening. "Rekan kultivator Cheng Niu, meski baru pertama kali bertemu, saya tahu banyak tentang Anda." Kupu-kupu merah selirku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Pemuda yang tampak jahat itu tersenyum. Qian Feng. Mata Wang Lin berbinar. Bab 420 Qian Feng. Pemuda yang tampak jahat itu dengan lembut mengangguk dan berkata, "Saya tidak berpikir saudara Cheng tahu nama saya. Saya percaya itu adalah adik magang junior saya yang nakal yang memberitahu Anda. Dia pasti mengatakan banyak hal buruk tentang saya." Petik 2. Dengan suara dingin, Dutian berkata, "Cukup. Qian Feng, buka formasi. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Anda. Jika Anda tidak membukanya sekarang, Anda akan tinggal di sini selamanya." Petik 2. Qian Feng tertawa. "Senior, saya tidak punya niat buruk. Mungkinkah penerus senior yang memilih bahkan tidak punya nyali untuk bertarung denganku? Senior dapat yakin. Saya tidak akan menggunakan gerakan membunuh, kami hanya akan hemat." Petik 2. Dutian mencibir. Dia mengangkat tangannya dan akan menggunakan mantra saat Wang Lin berkata, "Oke, aku akan bertarung denganmu." Mata Qian Feng berbinar. Dia tertawa saat dia berjalan keluar dari layar lampu hijau. Dia berhenti 10 kaki jauhnya dari Wang Lin dan tersenyum. "Baik. Tidak heran saudara Cheng adalah seseorang yang membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa." Wang Lin tidak menyia-nyiakan kata-kata dengan orang ini. Saat Qian Feng keluar, Wang Lin mengeluarkan pedang langitnya, mengaktifkan energi spiritual langitnya, dan menebas Qian Feng, memotong kalimatnya pendek. Meskipun ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertemu Qian Feng, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Langkah pertama yang dilakukan Wang Lin adalah dengan 120% kekuatannya. Potongan ini bersih dan secepat kilat. Mata Qian Feng menjadi dingin. Dia tidak menggunakan harta karun apapun tetapi menunjuk ke udara di depannya. Bang! Ledakan keras bergema di langit. Potongan dari Wang Lin ini mengandung energi spiritual surgawi, membuat pedang surgawi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Langkah ini juga mengandung semua energi spiritual surgawi yang dapat digunakan Wang Lin sekaligus, jadi kekuatannya sangat menakjubkan. Qian Feng dipaksa mundur 1000 kaki sebelum dia bisa menyingkirkan kekuatan dari pedang surgawi. Ekspresinya tidak lagi tenang. Matanya dingin dan bersinar saat dia menatap pedang surgawi Wang Lin. Harta karun surgawi. Jari telunjuk kanannya gemetar saat aliran darah menetes dari ujungnya. Seluruh lengan kanannya juga mati rasa. Qian Feng tidak mengharapkan Wang Lin menyerang dengan kekuatan penuh pada serangan pertama. Setelah mendorong Qian Feng kembali dengan satu tebasan, Wang Lin membuka mulutnya untuk memuntahkan sinar cahaya hitam. Dia menangkapnya di tangannya dan itu berubah menjadi bendera 1 miliar jiwa. Dengan gelombang, semua fragmen jiwa terbang keluar. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Qian Feng. Bagaimanapun, Qian Feng berada di tahap tengah transformasi jiwa.
Satu-satunya cara untuk mendekati ini adalah bertindak pertama dan menyerang Qian Feng begitu cepat sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saat fragmen jiwa muncul, Wang Lin dengan cepat berkata, melahap. Ada 12 jiwa utama di antara fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengeluarkan senyum gelap saat mereka menerkam ke arah Qian Feng. Dari saat Qian Feng keluar dari layar lampu hijau untuk dikelilingi oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terjadi dengan sangat cepat. Begitu cepat sehingga Qian Feng merasa tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, dia tidak mengerti Wang Lin dan telah meremehkannya di dalam hatinya. Jika tidak, dengan tingkat kultivasinya, tidak mungkin dia memberi Wang Lin kesempatan untuk menggunakan bendera jiwa. Dan dari sudut pandangnya, Wang Lin terlalu tercela. Dengan statusnya, tidak peduli siapa yang dia hadapi, lawan setidaknya akan berbicara dengannya sebentar sebelum memulai pertarungan. Namun, Wang Lin ini tiba-tiba memotongnya dan menyerangnya begitu dia keluar. Jenis tindakan ini tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Bahkan saat dia bertarung melawan Master Junior klan abadi yang terabaikan, dia tidak dalam posisi yang memalukan. Adegan ini membuat Du Tian sangat bahagia. Dia mulai tertawa terbahak-bahak dan berpikir, Cheng Niu ini benar-benar memiliki inti dari sekte pemurnian jiwa saya. Jika seseorang akan bertindak, maka dia harus mengambil kesempatan terbaik. Petik 2. Pada saat ini, Qian Feng dikelilingi oleh subendera 1 miliar jiwa. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya menciptakan tekanan yang kuat, terutama 12 jiwa utama yang sangat berbahaya baginya. Kelembutan menghilang dari wajah Qian Feng dan digantikan dengan jejak permusuhan. Dia menamparkan tas pegangannya dan penusuk merah menyala keluar. Suzaku penusuk. Du Tian mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Suzaku saat ini benar-benar memanjakan Qian Feng ini atau dia tidak akan memberi Qian Feng harta semacam ini. Du Tian mengirimkan transmisi suara. Cheng Niu, harta karun itu milik Zuxi. Itu dianggap sebagai harta surgawi palsu, jadi sangat kuat. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Dia adalah orang yang sangat menentukan, jadi pada saat ini, matanya menjadi dingin saat dia berkata, meledak. Dengan satu kata, 100 juta fragmen jiwa segera meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan 100 juta fragmen jiwa menciptakan kekuatan destruktif di luar imajinasi, menyebabkan ekspresi Qian Feng sangat berubah. Tanpa ragu-ragu, dia menyingkirkan penusuk dan duduk dalam posisi lotus. Seluruh formasi Suzaku berkedip-kedip dan menghilang sebelum muncul kembali di depan Qian Feng. Saat ini tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang kuat. Pusaran yang kuat kemudian keluar dari tubuhnya dan menyerap semua kekuatan dari ledakan itu. Dampak kuat dari 100 juta jiwa yang meledak menyebabkan lampu hijau bergetar hebat, dan Qian Feng, yang ada di dalam, batuk seteguk darah. Wang Lin diam-diam menghela nafas saat dia melambaikan tangannya dan memanggil kembali 12 jiwa utama. Sekarang formasi Suzaku telah hilang, dia dengan tenang memasuki benua dan berdiri di samping Du Tian. Setelah 12 jiwa utama kembali, subendera 1 miliar jiwa Wang Lin berubah menjadi untaian gas hitam dan keluar dari jiwa asalnya. Itu kembali ke Du Tian dan kembali ke bendera 1 miliar jiwa yang asli. Dua penggunaan subendera Wang Lin sudah habis. Mata Du Tian menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya lalu menurunkannya. Saat ini dia tidak bisa membunuh Qian Feng karena dia memiliki formasi Suzaku di sekelilingnya. Kecuali dia menggunakan jiwa keempat, tidak ada cara untuk menghancurkan formasi Suzaku yang sekarang hanya melindungi satu orang. Mata Wang Lin tampak tenang. Seolah-olah pertempuran sebelumnya tidak pernah terjadi. Setelah 3 napas waktu, layar lampu hijau menghilang dan Qian Feng keluar dengan ekspresi suram. Dia menatap Wang Lin dengan kemarahan dan frustrasi di wajahnya. Namun, dia segera menekan emosinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ekspresi lembut kembali ke wajahnya. Dia berkata, Saudara Cheng benar-benar memiliki keahlian. Saya telah belajar banyak dari ini. Petik 2. Wang Lin dengan tenang berkata, tidak masalah. Tatapannya berhenti di hutan tidak jauh, lalu dia menghela nafas dan terbang menuju sekte pemurnian jiwa. Du Tian mengeluarkan senyum nakal saat dia melihat Qian Feng, lalu dia dengan santai memindai hutan tidak jauh sebelum menghilang menuju sekte pemurnian jiwa. Kemarahan di mata Qian Feng kembali. Dia mengepalkan tinjunya saat dia menatap kemana Wang Lin pergi dan berteriak, kupu-kupu merah, keluar. Seseorang yang mengenakan gaun merah keluar. Dia sangat cantik dan anggun.
Namun, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kehilangan seolah-olah dia adalah boneka tanpa jiwa. Ketika kupu-kupu merah tiba di samping Qian Feng, dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke dahi kupu-kupu merah. Wajahnya segera menjadi pucat pasi saat kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras. Qian Feng memiliki reaksi sebaliknya. Wajahnya menjadi merah. Semua luka yang dia derita sebelumnya dengan cepat sembuh dan dalam sekejap dia sembuh total. Dia menarik tangannya dan melihat luka di jarinya. Masih ada darah yang keluar dari luka itu. Jilat sampai bersih. Qian Feng mengangkat jarinya di sebelah kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah membuka mulut kecilnya, memasukkan jari Qian Feng ke dalam mulutnya, dan dengan lembut menjilatnya dengan lidahnya. Qian Feng bahkan tidak melihat ke arah kupu-kupu merah tetapi terus menatap ke arah menghilangnya Wang Lin dan bergumam pada dirinya sendiri, "Wang Lin, kamu berani menyakitiku. Matilah kau." Guru semakin tua dan bingung. Kenapa lagi dia mengirim adik magang junior untuk mengambil hati Daomu? Domain Anda adalah milik saya, dan domain adik magang junior adalah milik saya juga. Bahkan domain guru, jika saya dapat menemukan cara, saya akan melahapnya juga. Bendera jiwa Cheng Niu ini terlalu kuat. Orang tua Dutian itu juga semakin tua, tapi bukannya memberikannya ke negara Suzaku, dia malah memberikannya ke Cheng Niu. Namun, bendera jiwa telah menarik perhatian guru dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Saya ingin melihat berapa lama lagi Anda bisa bertahan. Petik 2. Wang Lin dan Dutian dengan cepat kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa. Sekte Pemurnian Jiwa baru saja mereka tinggalkan. Ketika mereka kembali, Dutian tidak berhenti untuk istirahat sebelum membawa Wang Lin langsung ke gunung belakang. Begitu masuk, Dutian menyerahkan sekantong pegangan ke Wang Lin. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Fokus hanya untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan aku menjagamu, selama aku masih hidup, tidak ada yang akan mengganggumu." Petik 2. Wang Lin menatap Dutian. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Terima kasih." Dutian tertawa dan melambaikan tangannya. "Tidak perlu berterima kasih, ingat saja apa yang kamu janjikan padaku." Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Senior, yakinlah." Dutian mengangguk dan menghilang dari gua. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar gua. Dia duduk dengan akal ilahi menyebar dan mulai menjaga Wang Lin. Bendera 1 miliar jiwa diam-diam dikibarkan di hadapannya. Cheng Niu ini benar-benar punya nyali untuk membuat bendera jiwa meledak. Untungnya, dia hanya memiliki subendera, jadi semua fragmen jiwa hanyalah ilusi yang diciptakan oleh bendera utama. Meskipun 100 juta fragmen jiwa meledak di sana, mereka tidak hancur. Aku akan sangat sedih jika itu nyata. Petik 2. Dutian melihat bendera dan memikirkan masa lalu. Dia tidak terlihat seperti sedang melihat harta karun tetapi pada seniornya. Sedikit kesedihan muncul di mata Dutian saat dia berbisik, "Leluhur dari Sekte Pemurnian Jiwa, Junior Dutian akan datang menemui kalian semua." Dia menunjuk pada bendera 1 miliar jiwa dan 1 jiwa utama terbang. Jiwa ini memiliki ekspresi lembut dan memancarkan udara surgawi. Dutian menatap jiwa. Dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak magang senior, saya tidak tahu apakah saya benar atau salah untuk menyerahkan bendera jiwa ke Cheng Niu. Namun, dengan pertempuran antara klan abadi yang terlantar dan negara Suzaku, Sekte Pemurnian Jiwa kita akan sulit untuk diselamatkan. Tapi Cheng Niu ini akan meninggalkan planet ini, jadi dia bisa membantu Sekte Pemurnian Jiwaku memulai lagi di tempat lain. Mungkin itulah arti sebenarnya di balik prediksi Anda." Dutian memandang jiwa utama yang lembut dan berbisik, "Saya telah menjalani hidup saya tidak berharap untuk hidup selamanya tetapi untuk mati dalam damai. Semua leluhur sebelumnya dari Sekte Pemurnian Jiwa saya rela menyerah kembali ke siklus reinkarnasi dan menghapus kesadaran mereka untuk menjadi jiwa utama. Aku, Dutian, tidak akan berbeda. Kakak magang senior, tunggu aku. Aku akan segera bergabung denganmu."